Beruang coklat raksasa berdiri dengan kaki belakangnya, menjulang tinggi di atas Lily yang berusia 14 tahun. Jantungnya berdebar kencang di dadanya seperti burung yang terperangkap. Hutan, yang dulunya merupakan tempat perlindungannya, telah berubah menjadi jebakan maut. Napas beruang yang panas berbau busuk saat ia mengaum, menyemburkan ludah yang berkilauan di bawah sinar matahari yang menyinari dedaunan pepohonan. Kaki Lily gemetar, menolak untuk berlari. Paruhnya sesak, tak mampu berteriak. Lumpuh karena ketakutan, ia menutup matanya, menunggu pukulan telak dari cakar-cakar besar. Kemudian terdengar suara yang membelah ketakutannya, dengungan dalam dan berat, yang bukan berasal dari beruang. Mata Lily terbuka lebar. Di antara dirinya dan beruang itu berdiri seekor serigala abu-abu yang gagah, bulu-bulunya berdiri tegak, otot-ototnya menegang di bawah bulu perak. Serigala itu melindungi dirinya di depannya, menantang makhluk yang 2 kali ukurannya. Ketika serigala itu sedikit menoleh, Lily melihat sekilas matanya, genangan berwarna ember yang memicu kilatan pengenalan di dalam jiwanya. "Jack," bisiknya, nama itu lolos dari bibirnya seperti doa. Telinga serigala itu bergerak mendengar suara itu, tetapi tatapannya tetap tertuju pada beruang. Pada saat yang menegangkan itu, waktu seakan berputar mundur, menghubungkannya dengan masa lalu yang ia kira telah hilang selamanya. Berikan tanda suka dan bagikan pendapatmu di kolom komentar, serta kota tempatmu menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan cerita. Di kota kecil Pinterest, yang terletak di tepi hutan utara yang luas, Lily Carson yang berusia 9 tahun tinggal di sebuah pondok tua bersama ibunya, Martha. Rumah mereka berada di pinggiran kota, pemberhentian terakhir sebelum peradaban memberi jalan kepada alam liar. Kehidupan tidak mudah sejak ayah Lily, Richard, meninggal 3 tahun yang lalu. Kisah resminya adalah bahwa ia terjebak dalam kecelakaan berburu, tetapi bisikan-bisikan di kota menggambarkannya sebagai pemburu gelap yang mendapat balasan setimpal. Hanya Martha yang mengetahui kebenarannya, bahwa Richard meninggal saat melawan para pemburu gelap yang sebenarnya saat mencoba melindungi sarang serigala yang menjadi sasaran mereka. Keluarga Carson hidup pas-pasan dari penghasilan Martha yang sedikit dari membersihkan rumah untuk keluarga-keluarga kaya di kota, di mana kemiskinan seperti dinding tak terlihat yang memisahkan mereka dari penduduk Pinterest lainnya. Anak-anak seringkali dilarang bermain dengan gadis Carson itu, seolah-olah kesialan itu menular. Tetapi Lily tidak pernah mengeluh, malah menemukan kegembiraan di hutan yang ayahnya ajarkan untuk dicintainya. Pinterest adalah kota yang terbagi lebih dari sekadar status ekonomi. Separuh penduduknya bangga dengan warisan berburu mereka, memajang tanduk dan piala-piala boneka di rumah mereka. Separuh lainnya, sebagian besar pendatang baru, mendukung upaya konservasi dalam program reintroduksi serigala yang baru didirikan. Rapat kota seringkali meletus menjadi perdebatan sengit antara Sheriff Thompson, yang menganggap serigala sebagai ancaman bagi ternak dan anak-anak, dan Ranger Mike Williams, yang memantau kawanan serigala baru dan mendidik masyarakat tentang pentingnya mereka bagi ekosistem. Terlepas dari keadaannya, Lily memiliki kekuatan tenang yang berasal dari ajaran ayahnya dan ketahanan ibunya. Kecil untuk usianya, dengan rambut auburn yang berantakan dan mata hijau cerah, ia bergerak di dunia dengan keanggunan yang luar biasa untuk seorang anak. Sementara anak-anak lain mengejar bola dan memanjat ayunan, Lily akan duduk berjam-jam mengamati laba-laba menenun jaringnya atau mengikuti jejak semut dalam perjalanan mereka yang rajin. Ia berbicara sedikit tetapi mengamati segalanya. Wajahnya bersinar dengan senyuman yang dapat menghangatkan hati yang paling dingin ketika ia bertemu dengan makhluk yang membutuhkan. Semua makhluk hidup pantas mendapatkan kebaikan, kata ayahnya suatu kali, terutama yang ditakuti atau disalahpahami orang lain. Kata-kata ini telah menjadi prinsip panduan Lily, yang akan segera membawanya kepada persahabatan luar biasa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Penemuan itu terjadi pada sore hari yang cerah di akhir bulan September. Lily pergi ke tepi hutan bersama Emma Taylor, teman bermain langka yang ibunya baru pindah ke kota dan belum menyerap prasangka lokal terhadap keluarga Carson. Gadis-gadis itu sedang mengumpulkan kerucut pinus untuk proyek sekolah ketika Lily mendengarnya. Suara tangisan pelan yang datang dari bawah tumpukan cabang yang jatuh. "Apakah kau mendengar itu?" bisik Lily, sudah bergerak ke arah suara itu. Emma tertinggal. "Kita tidak boleh masuk lebih dalam, Lily," katanya. "Ibuku bilang ada hewan berbahaya di sana." Tetapi Lily sudah berlutut mengintip ke dalam bayangan. Tangisan itu semakin keras saat ia dengan lembut mendorong cabang-cabang dan membersihkan puing-puing. Jantungnya berdebar kencang ketika akhirnya ia melihat sumbernya. Seekor anak serigala kecil, berwarna abu-abu dengan sedikit perak, matanya belum terbuka ke dunia. Salah satu kaki belakangnya bengkok dengan canggung, jelas cedera. "Oh, kasihan sekali kau," desah Lily, mengulurkan tangan perlahan.
Anak serigala itu tersentak oleh sentuhannya tetapi kemudian bersandar ke tangannya mencari kehangatan. Apakah itu serigala? Suara Emma bergetar dari beberapa meter jauhnya. Lily mengangguk hati-hati, mengangkat anak serigala itu. Anak itu lebih ringan dari yang ia duga, tulang rusuknya terlihat di bawah bulu yang tipis. Ia terluka dan kelaparan. Di mana ibunya? Kedua gadis itu terdiam, mengamati hutan. Tidak ada serigala dewasa yang muncul. Tidak ada dengungan pelindung yang memperingatkan mereka. Lily cukup tahu dari cerita ayahnya untuk mengerti bahwa ini tidak biasa. Induk serigala jarang meninggalkan anaknya. Mungkin pemburu mengambilnya? Saran Emma, menyuarakan ketakutan Lily yang tak terucapkan. Lily menggendong anak serigala itu di dadanya, merasakan detak jantungnya yang cepat. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Ia akan mati. Tapi apa yang akan kau lakukan dengan seekor serigala? Ibumu tidak akan pernah membiarkanmu memeliharanya. Pikiran Lily sudah bulat. Aku harus mencoba. Perjalanan pulang terasa abadi, anak serigala itu terselip di dalam jaket Lily. Dengan setiap langkah, ia berlatih apa yang akan ia katakan kepada ibunya, mengetahui bahwa peluangnya sangat kecil. Pada saat pondok mereka terlihat, anak serigala itu telah tertidur di dadanya. Martha Carson sedang menjemur pakaian ketika Lily mendekat. Emma telah berpisah di tepi kota dengan pandangan khawatir dan bisikan semoga berhasil. Bu, panggil Lily, suaranya lebih tenang daripada yang ia rasakan. Aku perlu menunjukkan sesuatu yang penting padamu. Martha berbalik, jepitan pakaian tergenggam di tangannya yang kasar. Matanya menyipit melihat benjolan di jaket Lily. Apa yang kau bawa di sana? Jika itu burung yang terluka lagi, ingat apa yang terjadi pada burung terakhir? Lily menarik napas dalam-dalam dan membuka jaketnya, memperlihatkan anak serigala yang sedang tidur. Ia terluka, Bu, kakinya patah dan ia sendirian. Martha menjatuhkan jepitan pakaian, wajahnya kehilangan warna. Lily Carson, apakah itu yang kukira? Ia akan mati di luar sana sendirian. Lily memohon, air mata berlinang di matanya. Ayah pasti akan membantunya. Sebutan Richard menggantung di udara di antara mereka. Wajah Martha melunak sebentar sebelum mengeras lagi. Itu bukan anjing liar, Lily. Itu hewan liar, pemangsa. Ia hanya bayi, Lily membalas. Lihatlah dia, ia bahkan tidak bisa berjalan. Tolong, Bu, aku akan merawatnya. Aku akan melakukan pekerjaan rumah tambahan, aku akan mencuci piring setiap malam. Aku bahkan akan membersihkan rumah Nyonya Hawkins bersamamu pada hari Sabtu. Martha menghela napas, mengusap dahinya. Dan apa yang terjadi ketika ia tumbuh dewasa, ketika ia terlalu besar dan liar untuk dipelihara? Sudahkah kau memikirkan itu? Lily belum, tetapi ia mengangguk. Bagaimanapun, kita bisa memikirkan itu nanti. Saat ini ia hanya membutuhkan bantuan. Setelah beberapa saat, Martha mengalah. 3 hari, Lily. 3 hari untuk membuatnya lebih kuat, dan kemudian kita akan menghubungi Ranger Mike untuk membawanya. Lily berseri-seri, mengetahui bahwa 3 hari bisa menjadi seminggu dan seminggu bisa menjadi lebih lama. Terima kasih, aku akan memanggilnya Jack. Oh, berita tentang anak serigala itu menyebar ke seluruh Pinterest seperti api. Keesokan paginya, tetangga yang penasaran menemukan alasan untuk melewati pondok Carson. Beberapa membawa potongan daging atau selimut tua untuk makhluk liar itu, sementara yang lain datang dengan tangan kosong, wajah mereka tegang karena ketidaksetujuan. Sheriff Thompson tiba sebelum tengah hari, mobil patroli polisi mengangkat debu saat berhenti. Seorang pria besar dengan selalu cemberut, ia mendekati Martha saat ia berdiri membela diri di beranda. Ada laporan tentang hewan liar yang dipelihara di sini. Martha, katanya, ibu jari terjepit di ikat pinggangnya. Benarkah? Martha menegakkan punggungnya. Putriku menemukan anak serigala yang terluka. Kami merawatnya sampai Ranger Mike dapat membawanya ke fasilitas yang tepat. Sheriff meludah ke tanah. Serigala adalah hama. Pemerintah seharusnya tidak pernah mengembalikannya. Benda itu bisa membawa penyakit atau lebih buruk lagi. Tunggu sampai ia tumbuh dewasa dan memutuskan. Gadismu tampak seperti makan malam. Dari dalam pondok, Lily mendengarkan, Jack digendong di pangkuannya, kakinya yang dibebat diletakkan di atas bantal. Mata anak serigala itu terbuka pagi itu, lingkaran ember yang tampak menyimpan kebijaksanaan kuno, terlepas dari usianya.
Saat pertengkaran di luar semakin intens, suara-suara lain bergabung. Nyonya Peterson dari toko umum menyatakan bahwa serigala adalah ancaman yang telah membunuh 2 ayamnya bulan lalu. T.N. Jenkins, yang keluarganya telah berburu di hutan ini selama beberapa generasi, menyarankan agar mereka menyelesaikan masalah itu saat itu juga. Tetapi yang lain memihak Martha. Dr. Williams tua, yang sudah pensiun tetapi masih dihormati, berbicara tentang keseimbangan ekologis. Guru sekolah baru, Nona Adams, mengingatkan semua orang tentang status perlindungan serigala itu. Perpecahan di kota itu terjadi di halaman depan rumah Carson, dengan Jack, yang tidak menyadari kontroversinya, tidur nyenyak selama itu semua. Malam itu, saat Lily memberi Jack susu hangat melalui pipet, Martha duduk berat di meja dapur mereka. Ini tidak bisa terus berlanjut, Lily. Kau lihat apa yang terjadi. Seluruh kota marah. Mereka hanya tidak memahaminya. Lily membalas, mengamati Jack menelan dengan rakus. Ia tidak berbahaya, belum, gumam Martha. Tapi suatu saat nanti mungkin iya, dan aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Lily mendongak, matanya dipenuhi dengan tekad yang membuatnya terlihat sangat mirip ayahnya. Aku tidak akan terluka. Jack tidak akan pernah menyakitiku, aku tahu itu, Bu. Martha meraih seberang meja untuk membelai rambut putrinya. Ayahmu juga sama keras kepalanya tentang hal-hal ini. Ia tersenyum sedih. 1 minggu, Lily. Kemudian kita akan berbicara dengan Ranger Mike. Lily mengangguk, tahu bahwa ia telah memenangkan babak ini. Di luar, hutan tampak gelap dan misterius, menyimpan rahasia tentang asal-usul Jack dan masa depan yang menunggu mereka berdua. Untuk saat ini, bagaimanapun, ia aman dan itulah yang terpenting. Truk dinas kehutanan Ranger Mike Williams berhenti di Pondok Carson tepat 1 minggu setelah Lily menemukan Jack. Pria jangkung berjanggut berusia 40-an itu adalah teman Richard Carson, meskipun mereka merahasiakan persahabatan mereka mengingat sikap kota terhadap Richard. Mike mengetuk pintu dengan sopan, melepas topi lebarnya saat Martha mengundangnya masuk. Aku sudah mendengar banyak tentang tamu rumahmu, katanya dengan senyum lembut, membungkuk ke tempat Lily duduk di lantai bersama Jack. Anak serigala itu tumbuh pesat hanya dalam seminggu. Kakinya yang terluka sembuh dengan baik di bawah perawatan Lily yang penuh perhatian. Namanya Jack, kata Lily defensif, menarik anak serigala itu lebih dekat. Mike mengangguk, matanya baik hati. Itu nama yang bagus. Bolehkah saya? Ia mengulurkan tangannya dan setelah ragu sejenak, Lily mengizinkannya memeriksa Jack. Sentuhannya profesional tetapi lembut saat ia memeriksa kaki yang dibebat dan melihat ke dalam mata dan mulut anak serigala itu. Kau telah melakukan pekerjaan yang baik, Lily, katanya. Anak kecil ini akan mati di luar sana sendirian. Bolehkah aku memeliharanya? Tanya Lily penuh harap, suaranya meninggi. Aku sudah merawatnya dengan sangat baik. Mike bertukar pandang dengan Martha sebelum duduk di kursi di seberang mereka. Lily, aku perlu menjelaskan sesuatu yang penting tentang serigala. Mereka bukan hewan peliharaan, bahkan ketika tampak jinak sebagai anak anjing. Jack adalah hewan liar dengan naluri dan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh rumah seperti ini. Tapi dia menyukainya di sini, Lily memprotes. Dia tidur denganku setiap malam. Aku yakin, kata Mike, dan aku mengerti betapa khususnya ikatanmu itu terasa. Tetapi hal yang paling baik untuk Jack, hal yang menghormati siapa dia sebenarnya, adalah membantunya kembali ke alam liar ketika ia siap. Air mata berlinang di mata Lily. Tapi ia akan mati di luar sana sendirian. Mike condong ke depan. Inilah yang kusarankan, Jack dapat tinggal bersamamu sampai kakinya sembuh total dan ia cukup kuat. Itu mungkin butuh beberapa bulan. Selama waktu itu aku akan mengunjungi secara teratur untuk memeriksanya dan mengajari kalian berdua cara mempersiapkannya untuk dilepaskan kembali ke hutan. Ketika waktunya tiba, kita akan menemukan area yang aman di mana ia memiliki kesempatan terbaik untuk bergabung dengan kawanan atau mencari jalannya sendiri. Kompromi itu tidak sempurna, tetapi memberi Lily waktu untuk mencintai Jack, waktu untuk mempersiapkan, dan waktu untuk menerima perpisahan yang tak terelakkan. Dengan enggan, ia mengangguk setuju. Dalam beberapa bulan berikutnya, Jack menjadi bagian tetap dalam kehidupan Lily. Kakinya sembuh sepenuhnya, hanya menyisakan sedikit pincang yang menurut Ranger Mike akan hilang seiring waktu. Anak serigala itu tumbuh dengan cepat, kecanggungan anak anjingnya memberi jalan pada garis-garis ramping seekor serigala muda. Pada tanda 3 bulan, ia sudah sebesar anjing sedang, gigitan main-mainnya menjadi lebih kuat, lolongannya berlatih untuk masa depan di antara jenisnya.
Lily mengabdikan dirinya untuk perawatan Jack dengan fokus tunggal. Ia membaca setiap buku tentang serigala yang dapat ditemukannya, mengajukan pertanyaan tak berujung kepada Ranger Mike selama kunjungan minggunya. Di bawah bimbingannya, ia mulai melatih Jack untuk tidak menjadi terlalu nyaman di sekitar manusia. Tugas yang sulit mengingat betapa ia menginginkan kasih sayang Jack. Ketika Mike menyarankan memberi makan Jack dengan cara yang mempertahankan naluri berburunya, Lily dengan enggan menurut, menyembunyikan makanan untuk ditemukannya daripada menyajikannya dalam mangkuk. "Kau melakukan hal yang benar," kata Martha suatu malam saat mereka mengamati Jack menerkam sepotong daging yang disembunyikan di halaman belakang. Ia menjadi serigala yang seharusnya ia jalani. Lily mengangguk, meskipun hatinya sakit karena sifat liar yang semakin besar di mata Ember Jack. Di malam hari ia masih meringkuk di sebelahnya di tempat tidur, berat badannya yang hangat menenangkan di sampingnya. Tetapi semakin banyak ia menghabiskan waktunya menatap ke arah hutan, telinganya tegak mendengar suara-suara jauh yang hanya dapat didengarnya. Sementara Jack tumbuh, begitu pula perpecahan di kota. Banyak penduduk yang bersikap lebih lembut terhadap serigala Carson setelah melihatnya berjalan-jalan di bawah pengawasan dengan Lily dan Ranger Mike. Anak-anak khususnya sangat tertarik dan beberapa orang tua sekarang mengizinkan anak-anak mereka untuk berkunjung dari jarak yang aman, tetapi yang lain tetap sangat menentang. Dengan Sheriff Thompson memimpin oposisi, Emma Taylor telah menjadi pengunjung tetap Lily, salah satu dari sedikit anak yang diizinkan untuk berinteraksi langsung dengan Jack. Awalnya takut, Emma telah tumbuh untuk mencintai serigala itu hampir sama seperti Lily. "Hampir," katanya. "Ia tidak melihatku seperti ia melihatmu." Emma mengamati suatu sore musim semi saat mereka mengamati Jack mengejar kupu-kupu di halaman. "Seolah-olah ia mengerti semua yang kau katakan." Lily tersenyum bangga. "Ia mengerti. Kita memiliki ikatan khusus." Ekspresi Emma berubah, kilatan sesuatu yang gelap melintas di wajahnya. "Ayahku bilang serigala selalu menyerang orang." Akhirnya, katanya mereka tidak bisa dipercaya. "Ayahmu salah," Lily menyatakan dengan tegas. "Jack tidak akan pernah menyakitiku. Tapi bagaimana jika kau melepaskannya?" Ranger Mike bilang itu harus segera dilakukan. Emma memetik rumput di sampingnya. "Ia akan melupakanmu. Kau tahu. Ayah bilang hewan liar tidak punya ingatan seperti manusia." Kata-kata itu menyengat lebih dari yang ingin diakui Lily. "Ia tidak akan melupakanku. Kita sekarang keluarga." Emma berdiri tiba-tiba, menepis rumput dari jeansnya. "Aku harus pulang untuk makan malam. Sampai jumpa besok mungkin." Saat Emma pergi, Lily memperhatikan bahunya yang kaku. Sesuatu telah berubah di antara mereka, meskipun Lily tidak dapat mengidentifikasi apa itu. Ia begitu fokus pada Jack sehingga ia gagal melihat kebencian yang tumbuh di mata temannya. Kebencian yang lahir dari perhatian yang diberikan Lily kepada Jack daripada persahabatan mereka. Keesokan paginya, Ranger Mike tiba lebih awal dari biasanya, wajahnya muram. "Lily, ada perkembangan." Sheriff Thompson telah mengajukan pengaduan resmi tentang Jack. Ia mengklaim bahwa serigala itu menimbulkan risiko keselamatan publik sekarang karena ia semakin besar. "Itu tidak benar," seru Lily. "Jack tidak pernah menunjukkan agresi kepada siapapun." "Aku tahu itu dan kau tahu itu," kata Mike lembut. Tetapi Sheriff memiliki beberapa teman berpengaruh di Dewan Kota. Mereka mendesak agar Jack dihilangkan segera. Martha, yang telah mendengarkan dari ambang pintu dapur, melangkah maju. "Apa pilihan yang kita miliki, Mike?" Ranger itu menghela napas. "Tidak banyak. Kita bisa melawannya, tetapi itu berarti sidang umum dan banyak tekanan untuk semua orang, termasuk Jack." "Atau apa?" tanya Lily, takut akan jawabannya. "Atau kita mempercepat jadwal kita." Jack hampir berusia 6 bulan sekarang. Ia kuat, kakinya telah sembuh, dan ia mempertahankan cukup banyak naluri liarnya. Dengan musim panas yang akan datang, makanan akan melimpah. "Mungkin sudah waktunya, Lily." Kata-kata itu jatuh seperti batu. Lily memandang Jack, yang menatapnya dengan saksama seolah-olah ia mengerti keseriusan percakapan itu. Pada saat itu ia melihat sesuatu di matanya yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Kerinduan, panggilan dari luar dinding pondok mereka. Dan terlepas dari hatinya yang hancur, ia tahu Ranger Mike benar. "Berapa lama aku harus mengucapkan selamat tinggal?" bisiknya. 3 hari, jawab Mike lembut. "Maaf, tidak bisa lebih lama." Malam itu, saat Jack tidur di sebelahnya untuk salah satu dari terakhir kalinya,
Lily membenamkan wajahnya ke bulunya dan membuat janji padanya melalui air matanya. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Jack, tidak pernah. Dan suatu saat nanti, jika kau mau, kau bisa kembali dan menemukan aku. Peralihan dari anak serigala menjadi serigala remaja terjadi dengan kecepatan luar biasa. Dalam beberapa bulan terakhir Jack tinggal bersama keluarga Carson, tubuhnya meregang dan terisi. Bulu bayinya digantikan oleh bulu abu-abu perak yang lebih tebal dan lebih mewah. Lompat-lompatan main-mainnya di sekitar halaman pondok menjadi gerakan kuat dan terkoordinasi yang menunjukkan predator yang sedang ia jadikan. Pada usia 8 bulan, Jack berdiri hampir 3 kaki tingginya di bahu, ketika sedang berjalan dengan 4 kaki. Matanya yang berwarna ember sekarang menyimpan kecerdasan yang waspada yang terkadang membuat Lily berhenti. Ia luar biasa, komentar Ranger Mike selama salah satu kunjungannya sambil mengamati Jack melangkah di sekeliling halaman. Alpha sejati yang sedang terbentuk. Lily berseri-seri dengan bangga, meskipun kegembiraannya selalu diimbangi oleh pengetahuan bahwa transformasi Jack berarti waktu mereka bersama semakin singkat. Ia telah rajin mengikuti instruksi Mike, secara bertahap membiasakan Jack untuk menghabiskan lebih banyak waktu di luar ruangan, bahkan di malam yang dingin. Ia mengurangi kasih sayang fisik, meskipun itu menyakitinya, dan telah mulai menyembunyikan makanannya di tempat yang semakin menantang untuk meningkatkan naluri berburunya. Bisakah ia berburu hewan sungguhan? Tanyanya kepada Mike. Suatu hari, sambil mengamati Jack dengan ahli menemukan sepotong daging rusa yang disembunyikannya di bawah tumpukan daun, ia telah menyembunyikannya di bawah tumpukan daun. Ia akan ingat caranya, Mike meyakinkannya. Serigala memiliki naluri yang dalam. Tugasmu adalah menjaga agar naluri itu tetap hidup dan kau telah melakukannya dengan baik. Sementara Jack berkembang, aspek lain dari rumah tangga Carson memburuk. Martha telah batuk sejak musim dingin. Batuk yang terus-menerus yang ia anggap sebagai flu yang tidak akan hilang. Tetapi saat musim semi berubah menjadi awal musim panas, batuk itu semakin parah dan disertai dengan kelelahan yang membuatnya berjuang untuk menyelesaikan pekerjaan membersihkannya. Tagihan medis mulai menumpuk bersama dengan pemberitahuan keterlambatan untuk hipotek pondok. Lily melakukan yang terbaik untuk membantu, mengambil lebih banyak pekerjaan rumah tangga dan bahkan menemani ibunya untuk membersihkan pekerjaan ketika sekolah selesai. Tetapi ia tidak bisa tidak memperhatikan bagaimana pakaian Martha tampak longgar di tubuhnya atau bagaimana ia perlu beristirahat setelah sedikit kerja keras. Obat-obatan yang diresepkan oleh Dr. Williams, pil mahal yang menghabiskan sedikit tabungan yang mereka miliki, tampaknya tidak banyak berpengaruh. Suatu malam, saat Lily membantu ibunya tidur setelah batuk yang sangat sulit, Martha memegang tangan putrinya. Kita perlu berbicara tentang Jack, sayang. Lily tegang. Bagaimana dengan dia? Sudah waktunya, suara Martha lembut tetapi tegas. Ranger Mike telah sabar, tetapi Jack hampir dewasa sekarang dan dengan kesehatanku aku tidak dapat membantumu mengurusnya lagi. Aku bisa mengurusnya sendiri, Lily bersikeras, meskipun ia tahu itu tidak sepenuhnya benar. Jack masih menurut perintahnya, masih memandangnya dengan penuh pengabdian, tetapi kegelisahannya tidak mungkin diabaikan. Semakin banyak ia menangkapnya menatap ke arah hutan. Telinganya tegak mendengar lolongan jauh yang sesekali terdengar di malam hari. Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Martha, meremas tangan putrinya. Ayahmu akan sangat bangga dengan caramu membesarkannya. Tetapi bagian dari mencintai sesuatu adalah mengetahui kapan harus melepaskannya. Air mata membakar mata Lily. Aku tahu, bisiknya, aku hanya butuh sedikit lebih banyak waktu. Tetapi waktu adalah sesuatu yang semakin mereka kehabisan dalam lebih banyak cara daripada satu. Minggu berikutnya, Sheriff Thompson datang ke pintu mereka lagi, kali ini dengan dokumen resmi di tangan. Ini adalah perintah pengusiran, katanya tanpa basa-basi. Serigala itu telah menjadi terlalu besar untuk dipelihara di daerah pemukiman. Kau punya 48 jam untuk menyerahkannya kepada pengendali hewan. Martha, yang telah membuka pintu, mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Ranger Mike Williams sudah menangani pelepasan Jack kembali ke alam liar. Kita tidak perlu pengendali hewan. Wajah Sheriff tetap tidak berubah. 48 jam, Martha. Setelah itu, deputiku akan datang dan mengambilnya dan aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi padanya dalam perawatan mereka. Ia memberi hormat dan kembali ke mobil patroli polisi, meninggalkan Martha memegang kertas itu di ambang pintu. Malam itu Lily menghubungi Ranger Mike dengan panik. Ia tiba dalam 1 jam, membaca perintah pengusiran dengan kerutan dahi yang semakin dalam. Ini tidak benar, gumamnya. Mereka mengabaikan protokol yang tepat. Tetapi melawannya dapat membahayakan Jack. Ia memandang Lily dan Martha.
kurasa kita perlu mempercepat jadwal kita. Malam besok akan ideal. Akan ada bulan purnama dan cuacanya diperkirakan cerah besok. Suara Lily patah pada kata, tapi aku belum siap. Mike berjongkok untuk bertemu dengan tatapannya. Lily, kau telah bersiap selama berbulan-bulan. Jack sudah siap. Pertanyaannya adalah, apakah kau cukup berani untuk melakukan apa yang terbaik untuknya? Melalui air matanya, Lily mengangguk. Ia selalu tahu hari ini akan datang. Ia hanya tidak menyangka akan datang begitu tiba-tiba. 24 jam berikutnya berlalu dalam kesibukan persiapan dan patah hati. Ranger Mike menjelaskan bahwa mereka akan membawa Jack jauh ke dalam hutan nasional, ke daerah tempat kawanan serigala kecil telah terlihat. Mereka akan melepaskannya saat senja, ketika serigala paling aktif. Tetapi Lily bersikeras untuk berada di sana dan setelah beberapa diskusi, Mike setuju bahwa ia dapat menemani mereka untuk mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Martha, yang terlalu lemah untuk melakukan perjalanan, memegang kepala Jack yang besar di antara tangannya pagi itu. Kau akan baik-baik saja di luar sana, katanya, suaranya tebal karena emosi. Ingat semua yang Lily ajarkan padamu. Saat matahari mulai terbenam, Mike tiba dengan truknya. Jack, merasakan sesuatu yang penting sedang terjadi, sangat tenang. Saat Lily membimbingnya ke dalam kandang yang khusus dibuat di truk, perjalanan ke hutan itu sunyi, kecuali untuk rengekan sesekali dari Jack dan jaminan lembut dari Lily. Mereka memarkir mobil di ujung jalan setapak dan melanjutkan dengan berjalan kaki, mendaki selama hampir 1 jam ke hutan yang semakin padat. Jack berjalan di samping Lily, tanpa tali kekang, sesekali mengangkat hidungnya untuk menangkap berbagai indera rumah leluhurnya. Ketika Mike akhirnya berhenti di sebuah tempat terbuka kecil, hutan telah menjadi gelap dengan senja yang akan datang. Ini dia, katanya pelan. Ada sungai di luar pohon-pohon itu dan banyak sekali hewan buruan di daerah ini. Kawanan yang tinggal di tempat itu berada sekitar 5 mil di utara, tetapi mereka telah memperluas wilayah mereka. Jack seharusnya dapat menemukan mereka jika ia memilihnya. Lily berlutut di samping Jack, yang waspada, matanya memindai lingkungan baru dengan minat yang jelas. Tubuhnya tampak bergetar dengan energi baru, seolah-olah ia menyadari bahwa sesuatu yang penting akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal, akui Lily, suaranya patah. Mike melangkah beberapa jarak, memberi mereka privasi untuk perpisahan mereka. Lily melingkarkan lengannya di leher Jack yang kuat, membenamkan wajahnya ke bulunya untuk terakhir kalinya. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku akan selalu mencintaimu. Dan jika kau pernah membutuhkan aku akan ada di pondok menunggu untukmu. Jack menoleh untuk melihatnya, matanya yang berwarna ember tampak menyimpan semua kebijaksanaan alam liar. Ia menjilat pipinya sekali, isyarat kasih sayang terakhir, lalu berbalik menuju hutan yang lebih dalam. Lily berdiri, hatinya hancur, dan mengangguk padanya. Pergilah, katanya, suaranya mengejutkan tenang. Kau bebas sekarang. Jack ragu-ragu, melihat ke belakang padanya sekali lagi, lalu berlari ke dalam pepohonan. Ia berhenti di tepi tempat terbuka, terlihat jelas di latar belakang senja yang semakin gelap, lalu menghilang ke dalam bayangan rumah barunya. Perjalanan kembali ke truk adalah perjalanan tersulit dalam kehidupan Lily yang masih muda. Setiap langkah membawanya lebih jauh dari Jack. Setiap napas berisi isak tangis yang ia tolak lepaskan. Mike berjalan di sampingnya dalam keheningan yang hormat, menawarkan tangan yang mantap ketika jalan menjadi sulit. Kau melakukan hal yang berani hari ini, katanya saat mereka mengemudi kembali ke kota. Salah satu hal terberani yang pernah kulihat. Lily menatap keluar jendela ke arah pepohonan yang berlalu, membayangkan Jack bergerak di antara mereka, menjelajahi kebebasan barunya. Apakah dia akan baik-baik saja di luar sana? Benar-benar baik-baik saja, tanyanya. Saya percaya dia akan baik-baik saja, jawab Mike dengan jujur. Kau memberinya awal yang sebaik mungkin. Selebihnya terserah padanya di alam liar. Ketika mereka tiba kembali di pondok, sesuatu terasa salah. Lampu menyala dari setiap jendela dan mobil tetangga diparkir sembarangan di halaman. Mike dan Lily saling bertukar pandang khawatir sebelum bergegas masuk. Mereka mendapati Martha tergeletak di lantai dapur, ibu Peterson dari rumah sebelah berlutut di sampingnya sambil menelepon layanan darurat. Ambulans tiba beberapa menit kemudian, membawa Martha pergi, dengan Lily di sampingnya menggenggam tangan ibunya yang dingin. Jam-jam di rumah sakit berlalu dalam kabut mimpi buruk. Dokter berbicara dengan suara pelan tentang penyakit paru-paru lanjut, tentang kadar oksigen dan pilihan pengobatan, tetapi di balik istilah medis mereka,
Lily merasakan kebenaran yang mengerikan. Pada malam yang sama dia melepaskan Jack kembali ke alam liar, dia mungkin juga kehilangan ibunya. Sekitar tengah malam, ketika Lily tertidur di kursi yang tidak nyaman di samping tempat tidur ibunya di rumah sakit, dia terbangun oleh suara dari luar, lolongan jauh yang naik di atas dengungan dan bunyi bip mesin rumah sakit. Dia pergi ke jendela, menekan tangannya ke kaca yang dingin. Lolongan itu datang lagi, sunyi dan menghantui. "Jack," bisiknya, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Mereka bermil-mil jauhnya dari hutan, di tengah kota. Di belakangnya, Martha bergerak. "Apakah dia mengucapkan selamat tinggal?" tanyanya dengan lemah. Lily kembali ke sisi ibunya. "Kurasa begitu," katanya, memegang tangan Martha. "Kurasa dia mendoakan kita berdua." Martha tersenyum samar. "Ayahmu selalu mengatakan serigala adalah makhluk ajaib, bahwa mereka bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan manusia." Saat malam semakin larut, napas Martha semakin berat. Dokter meningkatkan oksigennya, memberikan lebih banyak obat, tetapi penurunan itu berlanjut. Lily tetap di sisinya, menceritakan kisah tentang Jack, tentang hari dia menemukannya, tentang semua saat yang mereka bagi. Tampaknya menghibur Martha, kisah-kisah tentang serigala yang telah membawa kegembiraan tak terduga ke dalam kehidupan mereka yang sulit. Di saat-saat abu-abu sebelum fajar, Martha Carson meninggal, tangannya masih digenggam erat oleh putrinya. Pada malam yang sama Lily mengucapkan selamat tinggal pada serigalnya, dia mengucapkan selamat tinggal terakhir pada ibunya. Dua kehilangan yang terlalu besar untuk dipahami menimpa pundaknya yang masih muda sekaligus. Pada hari-hari berikutnya, kota Pinterest mengejutkan Lily dengan dukungannya. Makanan muncul di beranda, casserole dan roti buatan sendiri yang akan membuat Martha malu menerimanya semasa hidupnya, tetapi itu menopang putrinya yang yatim piatu. Ibu Peterson membantu mengatur pemakaman sederhana. Kepala sekolah mengatur penggalangan dana untuk membantu biaya. Bahkan Sheriff Thompson mengirimkan catatan belasungkawa singkat. Tetapi Emma yang tidak muncul, ketidakhadiran Emma hampir sama menyakitkannya dengan kematian ibunya. Ketika Lily akhirnya melihat mantan temannya di kota hampir seminggu setelah pemakaman Martha, Emma menyeberang jalan untuk menghindari Lily. Kepalanya tertunduk, pipinya memerah karena apa yang mungkin rasa malu. Ranger Mike lah yang akhirnya menjelaskan. "Ayah Emma menyebutkan sesuatu di restoran kemarin," katanya dengan hati-hati, duduk bersama Lily di anak tangga beranda pondok, tentang Emma menelepon sheriff, mengatakan bahwa Jack menjadi agresif. Itulah yang mendorong perintah pengusiran. Pengkhianatan itu menghantam Lily seperti pukulan fisik, tetapi Jack tidak pernah demikian. Dia selalu lembut dengannya. "Kecemburuan membuat orang melakukan hal-hal kejam," kata Mike, bahkan anak-anak. Lily menatap ke tepi hutan, memikirkan Jack yang bergerak di antara pepohonan, bebas tetapi mungkin sama sendiriannya dengan dirinya sekarang. Dia bertanya-tanya apakah dia juga telah menemukan pengkhianatan dalam kehidupan barunya, apakah kawanan itu menerimanya atau menolaknya sebagai orang luar. "Apa yang terjadi padaku sekarang?" tanyanya. Akhirnya, pertanyaan yang telah dia hindari sejak pemakaman. Mike menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Ibumu telah menunjuk Bibi Susan sebagai wali MU. Dia tinggal di Springfield, sekitar 3 jam dari sini. Dia mengatur untuk datang minggu depan." Lily mengangguk, telah mengharapkan hal itu. Bibi Susan baik hati tetapi praktis, seorang janda tanpa anak yang tinggal di apartemen yang rapi di kota. Tidak akan ada tempat untuk berjalan-jalan di hutan di sana, tidak ada hubungan dengan tanah tempat Jack berkeliaran. Pemutusan dari segala sesuatu yang familiar akan lengkap. Malam itu, sendirian di pondok untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, tetangga akhirnya memutuskan bahwa dia cukup dewasa untuk malam kesendirian. Lily pergi ke jendela dan melihat ke bulan purnama yang menerangi hutan di luar. "Selamat tinggal Jack," bisiknya pada malam hari. "Selamat tinggal ibu, selamat tinggal ayah." Setiap perpisahan terasa seperti batu yang ditambahkan pada beban yang dia pikul. Tapi dia berdiri tegak di bawah beban itu. Putri ayahnya, anak ibunya, manusia Jack. Apapun yang terjadi selanjutnya, dia akan menghadapinya dengan keberanian yang sama yang telah dia tunjukkan dalam membiarkan Jack pergi. 5 tahun berlalu, membawa penyembuhan dan perubahan. Lily Carson, sekarang berusia 14 tahun, telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang bijaksana dengan kekuatan tenang ibunya dan kecintaan ayahnya pada alam. Kehidupan bersama Bibi Susan di Springfield telah stabil, jika tidak terlalu penuh petualangan. Sekolah, beberapa teman, perjalanan akhir pekan ke museum atau bioskop. Susan bekerja sebagai akuntan, sebuah profesi yang menghargai ketertiban dan keterprediksian,
dan dia membesarkan Lily dengan perhatian yang sama terhadap rutinitas. Tetapi Lily tidak pernah melupakan Pinterest atau hutan yang berbatasan dengannya. Dalam mimpinya dia masih berlari di samping serigala abu-abu keperakan, matanya berwarna ember, dengan penuh kegembiraan liar. Dia menyimpan sebuah kotak kecil di bawah tempat tidurnya dengan harta dari kehidupan sebelumnya. Foto orang tuanya di hari pernikahan mereka, loket perak sederhana ibunya, dan sedikit bulu Jack yang dia simpan dari musim rontok terakhirnya. Di malam yang tenang, dia akan memegang bulu lembut itu di antara jari-jarinya dan bertanya-tanya apakah dia masih hidup, apakah dia telah menemukan kawanan, apakah dia pernah mengingat gadis manusia yang pernah menjadi keluarganya. Ketika Bibi Susan mengumumkan bahwa mereka akan menghabiskan 2 minggu liburan musim panas di Pinterest untuk akhirnya membereskan dan menjual pondok Carson, jantung Lily hampir berhenti. 5 tahun telah berlalu tanpa satu kunjungan pun. Susan selalu membuat alasan tentang komitmen kerja atau ketidakpraktisan memelihara properti yang tidak pernah mereka gunakan. Sekarang, tiba-tiba, mereka akan kembali. Seharusnya kita melakukan ini bertahun-tahun yang lalu, kata Susan sambil mengepak mobil. Pajak properti telah menggerogoti sedikit uang yang ditinggalkan ibumu. Akan melegakan untuk menyelesaikan semuanya sekaligus. Lily mengangguk, tidak mempercayai dirinya untuk berbicara. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada bibinya yang praktis bahwa dia diam-diam menghitung hari sampai dia berusia 18 tahun ketika dia dapat merebut kembali pondok dan kembali ke tempat di mana hatinya tetap berada? Sekarang mimpi itu runtuh sebelum sempat terbentuk. Perjalanan ke Pinterest adalah perjalanan kembali ke masa lalu. Dengan setiap mil, pinggiran kota yang luas memberi jalan kepada lahan pertanian, kemudian ke perbukitan yang bergulung-gulung dan akhirnya ke hutan pinus lebat yang mengelilingi kota. Ketika mereka mencapai puncak bukit terakhir dan Pinterest terlihat, lebih kecil daripada yang Lily ingat tetapi tidak berubah, air mata mengalir di matanya. "Kau baik-baik saja, nak?" tanya Susan, melirik dengan khawatir. "Aku baik-baik saja," kata Lily. "Hanya kenangan." Pondok itu tampak terbengkalai, berandanya sedikit melorot, bunga liar dan gulma telah menutupi halaman tempat Jack pernah bermain. Di dalam berdebu tetapi utuh, perabotannya ditutupi dengan kain putih seperti hantu yang sabar. Susan mengatakan tentang membuka jendela dan membuat daftar perbaikan yang diperlukan sebelum properti dapat ditunjukkan kepada calon pembeli. Lily berkeliaran dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh permukaan yang familiar, mengingat. "Kau harus berkenalan kembali dengan kota," saran Susan di hari kedua mereka. "Lihat apakah ada teman lamamu yang masih ada. Aku punya banyak hal untuk membuatku sibuk di sini." Lily ragu apakah ada teman yang tersisa, tetapi saran kebebasan itu tak tertahankan. Dia berjalan ke kota sambil mengagumi betapa kecilnya semuanya. Toko umum, taman bermain sekolah, alun-alun kota dengan gazebo sederhananya. Beberapa orang mengangguk sebagai pengakuan saat dia lewat, meskipun tidak ada yang berhenti untuk berbicara dengannya. Pinterest selalu memiliki ingatan panjang untuk wajah, tetapi selektif untuk kesopanan. Dekat tepi kota, di jalur setapak yang menuju ke hutan, Lily bertemu Ranger Mike. Dia sudah tua, beberapa uban menembus janggutnya, tetapi matanya bersinar dengan kehangatan yang tulus ketika dia mengenali Lily. "Lily Carson," katanya, menyeringai lebar. "Lihatlah dirimu, sudah dewasa." Mereka berpelukan dan, untuk pertama kalinya sejak kembali, Lily merasa benar-benar disambut. Mereka menghabiskan 1 jam di pos jaga kecil sambil berbincang-bincang sambil minum coklat panas meskipun panas di luar. Mike menceritakan tentang perubahan dalam program pengelolaan hutan, tentang penjaga hutan junior barunya, tentang peningkatan populasi serigala yang akhirnya mulai menstabilkan kawanan rusa. "Ada kemungkinan?" Lily ragu-ragu, hampir takut untuk bertanya. "Pernahkah kau melihat Jack di luar sana? Apakah kau bahkan akan mengenalinya?" Ekspresi Mike melunak. "Aku akan mengenalinya. Bulu keperakan yang khas itu, pincang sedikit dari lukanya yang lama, tetapi aku tidak bisa memastikannya. Aku telah melihatnya. Ada laporan tentang serigala jantan yang sangat besar yang berlari dengan kawanan utara, tetapi pegunungan itu luas, Lily. Serigala bergerak melalui wilayah yang lebih besar dari seluruh kota ini." Dia mengangguk, telah mengharapkan hal itu. "Aku hanya ingin berpikir dia masih di luar sana menjalani kehidupan yang seharusnya dia jalani." "Saya percaya dia ada di sana," kata Mike dengan lembut. "Kau memberinya kesempatan itu." Sebelum dia pergi, Mike menunjukkan padanya peta jalur pendakian yang aman saat ini. "Jika kau berencana untuk mengunjungi tempat-tempat lamamu, patuhi jalur yang ditandai ini. Kawanan serigala umumnya menghindarinya, dan begitu pula beruang. Yang mengingatkan aku,
Kita telah memiliki beberapa penampakan beruang lebih dekat ke kota daripada biasanya musim panas ini. Dari Big Male, kemungkinan mencari makanan mudah. Hati-hati saja, oke. Lily berjanji untuk tetap aman, meskipun secara pribadi dia bertanya-tanya apakah ada bagian hutan yang benar-benar bisa membahayakannya. Ini telah menjadi tempat bermainnya, tempat perlindungannya. Dia tahu irama dan rahasianya dengan cara yang sedikit orang lain ketahui. Keesokan paginya dia meninggalkan catatan untuk Bibi Susan dan berangkat saat fajar. Sebuah ransel kecil berisi air, sandwich, dan kotak P3K yang disandang di pundaknya. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanya mendaki, hanya mengunjungi kembali tempat-tempat yang familiar. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa dia sedang mencari koneksi dengan Jack. Dia mengikuti jalur utama selama 1 jam pertama, menikmati sensasi pinus dan bumi yang familiar, sinar matahari yang beraneka ragam bermain melalui kanopi di atas, burung-burung memanggil dari dahan dan sesekali tupai atau chipmung berlari melintasi jalannya. Hutan terasa hidup dengan cara yang tidak pernah dirasakan kota. Setiap napas lebih penuh dan lebih memuaskan daripada yang pernah dia hirup di Springfield. Ketika dia mencapai persimpangan di mana jalur yang terawat berlanjut ke kiri menuju danau, Lily hanya ragu sebentar sebelum mengambil jalur kanan. Sekarang ditumbuhi tanaman dan ditandai dengan tanda jalur yang pudar. Ini adalah jalan menuju tempat terbuka di mana dia dan Ranger Mike melepaskan Jack 5 tahun sebelumnya. Dia tahu tidak mungkin dia masih sering mengunjungi daerah itu. Serigala memiliki jangkauan yang luas dan wilayah berubah, tetapi dia perlu melihatnya lagi, untuk berdiri di ruang itu dan mengingat. Jalur lama itu menantang, dengan pohon-pohon tumbang untuk dipanjat di bagian-bagian tempat vegetasi hampir sepenuhnya merebut kembali jalan setapak. Lily melangkah dengan hati-hati, mengandalkan kenangan lama dan sekilas penanda jalur, hampir tersembunyi oleh pertumbuhan baru. Kerja fisik terasa enak, membumikannya di saat ini sementara pikirannya melayang di antara kenangan. Pada tengah hari dia mencapai aliran air yang mengalir di dekat tempat terbuka. Dia duduk di atas batu yang hangat oleh matahari untuk makan sandwichnya, menggantung kakinya di air dingin dan menonton ikan kecil berlari di antara batu-batu. Kesunyian yang damai adalah hal yang tepat yang dia lewatkan dalam hidupnya bersama Bibi Susan. Bukan berarti dia tidak bersyukur atas perawatan bibinya, tetapi dunia Susan adalah dunia dinding dan jadwal kepastian beton. Di sini, di antara pepohonan, ketidakpastian itu sendiri adalah semacam kebebasan. Setelah beristirahat, Lily melanjutkan menyusuri tepi sungai, mengetahui bahwa tempat terbuka itu berada tepat di balik punggung bukit berikutnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia mendaki lereng yang landai, setengah berharap, meskipun dia tahu itu bodoh, untuk melihat serigala abu-abu keperakan menunggu dia di puncak. Tempat terbuka itu, ketika dia akhirnya mencapai tempat itu, terasa familiar dan berubah. Bunga liar yang tidak dia ingat sekarang menutupi tanah dalam warna ungu dan kuning. Sebuah pohon tumbang, yang tidak ada di sana 5 tahun lalu, membentang di tepi jauh. Tetapi kualitas cahaya, cara hutan terbuka ke langit, perasaan berdiri di katedral alam, ini tetap persis seperti yang dia ingat. Lily bergerak ke tengah tempat terbuka dan perlahan-lahan berputar-putar, menyerap setiap detail. "Aku menepati janjiku, Jack," katanya keras. "Aku tidak pernah melupakanmu." Dia tidak yakin berapa lama dia berdiri di sana, tersesat dalam ingatan dan emosi, sebelum suara dari tepi hutan menariknya kembali ke kesadaran. Sebuah cabang patah terlalu berat untuk menjadi tupai atau rakun. Lily menoleh ke arah suara itu, mungkin mengharapkan rusa atau bahkan Ranger Mike mengikuti jejaknya. Yang dia lihat malah membekukan darahnya. Seekor beruang coklat besar berdiri di tepi tempat terbuka, matanya yang kecil tertuju padanya dengan minat yang tak salah lagi. Itu sangat besar, setidaknya 7 kaki tingginya. Ketika ia sedikit berdiri di kaki belakangnya untuk lebih mencium udara, pikiran Lily kosong dari segala sesuatu kecuali peringatan Ranger Mike. Penampakan beruang lebih dekat ke kota daripada biasanya musim panas ini, dan waktu tampak melambat saat beruang itu kembali ke keempat kakinya dan melangkah dengan sengaja ke tempat terbuka. Lily tahu aturan untuk pertemuan beruang. Jangan lari, buat dirimu terlihat besar. Mundur perlahan. Tetapi pengetahuan menguap di hadapan teror primordial. Beruang itu berada di antara dia dan jalan pulang. Tidak ada tempat untuk pergi kecuali lebih jauh ke dalam hutan yang asing. Beruang itu mengambil langkah lain ke depan, kemudian langkah lain. Itu tidak tampak agresif, hanya penasaran. Tetapi Lily telah mendengar cukup banyak cerita tentang beruang yang penasaran menjadi beruang yang mematikan untuk mengetahui bahaya yang dia hadapi. Dengan sangat lambat dia mulai mundur dari hewan yang mendekat ke arah pohon tumbang di ujung tempat terbuka yang jauh. Jika dia bisa mencapainya, mungkin naik ke atasnya untuk mendapatkan sedikit keuntungan ketinggian. Tumitnya tersangkut pada akar, membuat dia tersandung ke belakang.
Gerakan tiba-tiba itu memicu sesuatu pada beruang itu, yang mendengus tajam dan berdiri tegak ke ketinggian penuhnya. Lily tersentak berdiri, meninggalkan kewaspadaan demi kecepatan. Sekarang bahwa sikap beruang telah berubah, dia berbalik dan berlari menuju pohon tumbang, napasnya terengah-engah. Suara di belakangnya, dentuman berat beruang itu jatuh ke 4 kakinya dan mulai mengejar, mendorongnya ke depan dengan kecepatan yang putus asa. Dia mencapai pohon itu dan memanjatnya, kulit kayu yang kasar menggores telapak tangannya saat dia menarik dirinya ke atas. Diameter pohon itu sederhana, mungkin 2 kaki, hanya sedikit mengangkatnya di atas tanah, tidak cukup tinggi untuk menghindari beruang yang gigih. Berimbang di atas kayu gelondongan, Lily menoleh untuk menghadapi pengejarnya. Beruang itu telah melambat tetapi masih mendekat, kepalanya yang besar, berayun dari sisi ke sisi dengan cara yang santai yang menutupi kekuatan yang eksplosif. Lily tahu beruang bisa memanjat, tahu bahwa tempat perlindungannya hanya menawarkan ilusi keselamatan, tetapi dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Sisi jauh dari pohon tumbang itu jatuh ke jurang curam, jatuhnya 20 kaki ke bebatuan yang tajam. Pergi, ia mencoba, suaranya keluar sebagai bisikan tercekik. Tolong pergi. Beruang itu melanjutkan pendekatannya. Cukup dekat sekarang sehingga dia bisa melihat warna coklat muda dari moncongnya, lengkungan cakarnya di tanah. Lily mulai mundur di sepanjang kayu gelondongan, mengetahui bahwa itu sia-sia, tetapi tidak dapat hanya berdiri dan menunggu serangan. Kakinya tergelincir pada sepetak lumut dan dia mengayunkan lengannya, hampir mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum dia jatuh ke jurang. Beruang itu berada di pohon itu, sekarang kembali berdiri di kaki belakangnya, meraih satu cakar besar ke arahnya. Lily menutup matanya, yakin inilah akhirnya. Di saat-saat terakhirnya, dia memikirkan orang tuanya, tangan ibunya yang lembut dan semangat petualangan ayahnya. Dia memikirkan Jack, bertanya-tanya apakah ada akhirat di mana mereka semua mungkin bersatu kembali. Suara yang menembus keputusasanya bukanlah dengusan atau erangan beruang, tetapi sesuatu yang sama sekali berbeda, geraman dalam yang menggelegar yang tampak menggetarkan udara. Mata Lily terbuka lebar melihat pemandangan yang pasti merupakan halusinasi yang lahir dari teror. Di antara dia dan beruang itu berdiri seekor serigala. Bukan serigala biasa, tetapi serigala jantan abu-abu keperakan yang besar. Bulu-bulunya terangkat, tubuhnya meliuk dengan niat mematikan. Dia menghadapi beruang itu dengan keberanian yang menantang pemahaman, geramannya sekarang meningkat menjadi geraman yang menunjukkan taring yang mengesankan. Jack, Lily bernapas, tidak dapat mempercayai matanya. Telinga serigala itu berkedut mendengar suara-suaranya, tetapi fokusnya tetap sepenuhnya pada ancaman di depan mereka. Beruang itu, sejenak terkejut oleh kedatangan baru ini, kembali ke 4 kakinya dan mendengus kesal. Untuk sesaat yang menegangkan, kedua predator itu menilai satu sama lain, musuh kuno terlibat dalam perhitungan risiko dan imbalan. Beruang itu melakukan gerakan pertama, mengayunkan cakar yang tampak santai, tetapi sangat kuat ke arah serigala. Jack, karena Lily sekarang yakin itu dia, menghindar dengan kecepatan yang menakjubkan, menyambar ke samping beruang itu sebelum menari menjauh lagi. Beruang itu mengaum terkejut dan kesakitan, berbalik untuk menghadapi lawan yang tak terduga ini. Yang terjadi selanjutnya adalah balet mematikan, dengan Jack menggunakan kecepatan dan kelincahannya yang unggul untuk mengganggu predator yang lebih besar, tidak pernah cukup diam untuk beruang itu mendaratkan pukulan yang menghancurkan. Dia menyambar masuk dan keluar, menggigit kaki dan sisi beruang, selalu menjaga dirinya di antara beruang dan Lily. Strateginya bukan untuk mengalahkan beruang, tugas yang mustahil untuk seekor serigala tunggal, tetapi untuk meyakinkan beruang itu bahwa makanan tertentu ini tidak sepadan dengan masalahnya. Lily menonton dengan takjub dan teror saat Jack berjuang untuk hidupnya. Gerakannya tepat, terhitung, menunjukkan kecerdasan di luar naluri. Ini bukan hanya seekor serigala yang mempertahankan wilayah. Ini adalah Jack yang mengingat, Jack yang melindungi, Jack yang menepati janji yang dibuat selama bertahun-tahun. Konfrontasi itu tampak berlangsung selamanya, meskipun mungkin tidak lebih dari beberapa menit. Akhirnya, setelah satu serangan yang sangat berani yang meninggalkan luka berdarah di moncongnya, beruang itu sudah cukup. Dengan raungan frustrasi terakhir, ia berbalik dan berjalan tertatih-tatih kembali ke hutan, sesekali melirik ke belakang untuk memastikan bahwa ia tidak sedang dikejar. Hanya ketika beruang itu benar-benar menghilang dari pandangan, Jack melemaskan sikap defensifnya. Dia berbalik untuk menghadapi Lily, yang masih berdiri membeku di atas pohon tumbang, hampir tidak berani bernapas. Matanya bertemu dengan ember kehijauan, di seberang jurang tahun dan pengalaman. Jack, bisiknya lagi, bukan pertanyaan kali ini, tetapi pengakuan akan kepulangan.
Serigala yang luar biasa itu melangkah ke arahnya, lalu langkah lain. Lily dengan hati-hati menurunkan dirinya dari kayu gelondongan, kakinya gemetar hebat sehingga dia hampir jatuh. Dia berlutut di lantai hutan, membuat dirinya kecil dan tidak mengancam. Hampir tidak percaya apa yang terjadi, Jack mendekat dengan hati-hati, hidungnya bekerja untuk menangkap kembali baunya. Ketika dia hanya beberapa kaki jauhnya, dia berhenti, menatapnya dengan intensitas yang tampak menatap jiwanya. Kemudian, dengan rengekan lembut yang menghancurkan hati Lily dengan keakrabannya, dia menutup jarak terakhir di antara mereka. Lily mengulurkan tangan yang gemetar dan Jack menekan moncongnya ke telapak tangannya. Gerakan yang sama yang dia lakukan sebagai anak anjing ketika mencari kenyamanan. Air mata mengalir di pipinya saat dia membelai kepalanya, merasakan tekstur kasar bulu dewasanya. Sangat berbeda dari kelembutan anak anjing yang dia ingat, namun pada dasarnya sama. "Kau kembali," katanya sambil menangis. "Kau ingat aku." Jack merengek lagi, lalu mengejutkannya dengan membaringkan perutnya dan merangkak kaki terakhir di antara mereka. Posturnya patuh namun percaya. Lily tidak bisa menahannya. Dia memeluk lehernya, membenamkan wajahnya di bulunya, saat isak tangis lega dan sukacita mengalahkannya. Selama beberapa menit mereka tetap terkunci dalam pelukan reuni ini, gadis dan serigalanya, terhubung di luar waktu dan keadaan oleh ikatan yang menantang penjelasan. Aroma liar Jack memenuhi lubang hidungnya, tanah dan pinus, dan sesuatu yang unik darinya, sementara kehangatannya yang solid di bawah lengannya membumikannya dalam kenyataan ajaib saat itu. Tetapi ketika Lily akhirnya menarik diri untuk melihatnya lagi, dia melihat bekas luka di sepanjang sisi tubuhnya. Luka lama, sudah lama sembuh tetapi masih terlihat di bawah bulunya. Dia bertanya-tanya pertempuran apa lagi yang telah dia perjuangkan sejak terakhir kali dia melihatnya, petualangan dan kesulitan apa yang telah dia alami. Anak anjing yang dia besarkan telah pergi, digantikan oleh makhluk liar yang luar biasa yang entah bagaimana masih mengingat gadis manusia yang pernah menjadi keluarganya. Lolongan jauh memecah kesunyian tempat terbuka, panggilan serigala lain di suatu tempat yang lebih dalam di hutan. Kepala Jack terangkat, telinga terangkat ke arah suara itu. Dia melihat Lily, lalu kembali ke arah lolongan itu, perhatiannya yang terbagi jelas. "Apakah itu kawananmu?" tanya Lily dengan lembut. "Kau harus pergi kepada mereka." Tetapi Jack tidak bergerak untuk pergi. Sebaliknya, dia bangkit dan mendorongnya dengan moncongnya, lalu mengambil beberapa langkah menuju jalan setapak sebelum melihat kembali padanya dengan penuh harapan. "Kau ingin aku mengikuti MU?" tanya Lily, hampir tidak berani berharap dia mengerti dengan benar. Jack mendengus, suara yang sangat familiar dari hari-hari anak anjingnya yang membuatnya tersenyum melalui air matanya. Dia mengambil beberapa langkah lagi, lalu menunggu. Maknanya, tak salah lagi, jantung berdebar dengan kegembiraan yang liar dan tak terduga. Lily mengikuti serigalnya ke dalam hutan, meninggalkan dunia manusia, hanya untuk sementara waktu. Jack memimpin Lily lebih dalam ke hutan, mengikuti jejak permainan yang hampir tidak terlihat oleh mata manusianya tetapi tampak sejelas jalan raya bagi serigala. Mereka bergerak dengan kecepatan yang stabil. Jack sesekali kembali untuk memeriksa dia ketika jalan menjadi sulit. Sinar matahari sore menyaringkan kanopi dalam bentuk pancaran emas, menorehkan lantai hutan dengan pola cahaya dan bayangan yang bergeser. Terlepas dari guncangan yang masih ada dari pertemuan beruang, Lily merasakan perasaan cerah yang dalam berjalan di samping Jack, seolah-olah pemisahan 5 tahun telah mencair. Setelah hampir 20 menit perjalanan, hutan terbuka ke tempat terbuka lain, lebih kecil dari yang pertama dan berbatasan di satu sisi dengan singkapan berbatu. Jack berlari ke dasar bebatuan ini dan berhenti melihat kembali Lily dengan penuh harapan. Saat dia mendekat, dia melihat lubang gelap di antara bebatuan, gua kecil atau sarang. Jack mendesah pelan, bergerak ke arah pintu masuk, lalu mundur, jelas ingin dia mengerti sesuatu. Lily ragu-ragu, tidak yakin apakah akan mendekati ruang yang tidak dikenal. Tetapi kepercayaannya pada Jack mengatasi kewaspadaannya. Berjongkok sedikit, dia bergerak ke arah bukaan sarang. Geraman rendah dari dalam menghentikannya. Jack segera menanggapi dengan dengusan lembut, lalu melewati Lily ke dalam sarang. Geraman itu berhenti, jantung berdebar kencang, Lily tetap beku, tidak yakin apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian, Jack muncul, diikuti oleh serigala lain, betina lebih kecil dari Jack tetapi dengan kehadiran yang sama kuatnya. Bulunya berwarna abu-abu lebih hangat, hampir coklat di beberapa tempat dan matanya yang berwarna ember memandang Lily dengan kecerdasan yang waspada. "Pasanganmu," bisik Lily dengan pengertian. Serigala betina itu mengendus udara dengan hati-hati, jelas tidak yakin tentang penyusup manusia ini. Jack bergerak di antara mereka,
Bahasa tubuhnya mengkomunikasikan sesuatu yang tidak sepenuhnya dipahami Lily, tetapi yang tampaknya meyakinkan pasangannya. Setelah sesaat yang menegangkan, betina itu sedikit rileks, meskipun dia menjaga jarak yang waspada. Suara samar gerakan dari sarang menarik perhatian Lily. Dia terkesiap saat kepala kecil muncul dari kegelapan, anak serigala, tidak lebih dari beberapa bulan, dengan warna abu-abu keperakan khas Jack. Lalu muncul lagi, dan lagi, sampai 4 anak anjing jatuh dari sarang. Rasa ingin tahunya mengatasi kewaspadaannya. Kau seorang ayah, Lily bernapas, kegembiraan dan kekaguman membanjiri. Oh, Jack. Anak anjing itu, memperhatikan manusia untuk pertama kalinya, membeku dalam tableau permainan yang terganggu. Salah satu dari mereka, yang paling berani, dengan tanda yang sangat mirip dengan Jack, pulih terlebih dahulu, mengambil langkah ragu-ragu ke arah Lily. Serigala betina itu memberikan geraman peringatan, tetapi Jack kembali campur tangan, bergerak untuk berdiri di samping Lily dalam pernyataan perlindungan dan penerimaan yang jelas. Itu adalah momen ajaib, pengantar ini kepada keluarga Jack, sekilas ke dalam kehidupan barunya. Lily merasa terhormat di luar kata-kata untuk diberi kepercayaan ini, untuk diperlihatkan hal-hal paling berharga di dunia Jack. Ia duduk di lantai hutan, berusaha bersikap selembut mungkin, dan dibalas ketika anak serigala yang berani itu mendekat untuk mencium tangannya yang terulur. Suasana damai itu hancur oleh lolongan dari kejauhan. Peringatan yang mendesak. Kepala induk serigala itu terangkat, posturnya langsung siaga. Jack pun menegangkan telinganya, memutar untuk menangkap suara yang tak terdengar oleh Lily. Lolongan lain datang, lebih dekat sekarang, dan kedua serigala dewasa mulai mengarahkan anak-anak mereka kembali ke sarang. Ada apa? Tanya Lily, berdiri. Ada apa? Jack kembali ke sisinya, mendorongnya dengan mendesak menjauh dari sarang, kembali ke jalan yang telah mereka lalui. Pesannya jelas, bahaya mendekat dan dia perlu pergi. Lily ragu-ragu, enggan untuk mengakhiri reuni yang menakjubkan ini begitu tiba-tiba, tetapi desakan dalam sikap Jack meyakinkannya. Aku akan pergi, janjinya. Tetap aman bersama keluargamu. Ia baru berjalan beberapa langkah kembali ke jalan setapak ketika lolongan ketiga memecah udara. Kali ini, bukan peringatan tetapi jeritan kesakitan, yang tiba-tiba terputus. Jack membeku, terpecah antara melindungi keluarganya dan menanggapi panggilan kesusahan itu. Serigala betina membuat keputusan untuknya, mengumpulkan anak-anaknya dan mundur ke dalam sarang, sambil memberikan pandangan curiga terakhir pada Lily. Keputusan Jack langsung dan tegas. Ia berlari melewati Lily ke arah jeritan itu, hanya berhenti sebentar untuk melihat ke belakang padanya. Pertanyaan di matanya yang berwarna ember itu tak salah lagi. Aku datang, kata Lily, berlari mengejarnya. Mereka bergerak cepat melalui hutan, Jack memimpin tetapi tetap cukup dekat sehingga Lily dapat mengikutinya. Medan menjadi lebih kasar, dengan pohon-pohon tumbang dan batuan yang menonjol, membuat perjalanan menjadi sulit. Nafas Lily terengah-engah ketika ia memaksa dirinya untuk terus maju, didorong oleh insting yang sama yang mendorong Jack ke depan, kebutuhan untuk membantu. Mereka mencapai puncak bukit kecil dan Jack tiba-tiba merunduk, bulu-bulunya berdiri. Lily mengikutinya, berlutut di sampingnya. Melalui semak-semak, mereka memiliki pemandangan lembah kecil di bawah. Apa yang dilihat Lily membuat darahnya membeku. Beruang, dari sebelumnya, ia yakin itu beruang yang sama, berdiri di atas tubuh serigala lain yang tergeletak. Serigala itu berwarna abu-abu, dengan tanda hitam, sisi tubuhnya naik turun karena napas yang berat, satu kakinya jelas patah. Darah membasahi bulunya. Bahkan dari jarak ini, Lily dapat melihat bahwa ia terluka parah. Di sekitar pemandangan suram ini, 3 serigala lagi berputar-putar dengan hati-hati, tidak mau meninggalkan teman satu kawanan mereka tetapi tidak dapat menantang beruang secara langsung. Ketegangan itu mungkin telah berlangsung cukup lama, dilihat dari kelelahan yang tampak dalam gerakan serigala. Geraman Jack sangat rendah sehingga hampir tidak terdengar, lebih terasa daripada didengar. Ia mulai bergerak maju, tubuhnya yang kuat tegang, dengan tujuan yang mematikan. Lily meraih bulunya yang kasar, berusaha menahannya. Tidak, desisnya, terlalu berbahaya. Bahkan dengan kawanan, kamu tidak bisa mengalahkan beruang sebesar itu. Jack melepaskan diri dari genggamannya, memberinya tatapan yang tak membiarkan argumen. Ini adalah kawanannya, tanggung jawabnya. Ia tidak akan tinggal diam sementara salah satu dari kawanannya menderita. Dengan pandangan terakhir pada Lily, Jack mengeluarkan lolongan yang menusuk dan menerobos semak-semak, menyerbu menuruni lereng menuju konfrontasi di bawah. Serigala lainnya segera menanggapi,
energi mereka yang baru, menunjukkan bahwa kedatangan Jack secara signifikan mengubah situasi. Lily menyaksikan dengan ngeri dan kekaguman ketika serigala-serigala itu mengkoordinasikan serangan mereka dengan ketepatan yang luar biasa, menyerbu dari sudut yang berbeda untuk membingungkan dan mengganggu beruang. Jack luar biasa dalam pertempuran. Ukuran dan kecepatannya membuatnya menjadi penyerang yang paling efektif, sementara yang lain mendukung usahanya dengan gangguan dari sisi-sisi. Serigala yang terluka berdiri tegak selama pertukaran yang sangat sengit, pincang kesakitan menjauh dari perkelahian menuju perlindungan pepohonan. Untuk beberapa saat yang menggetarkan, sepertinya serigala mungkin benar-benar berhasil mengusir beruang itu. Tetapi kemudian terjadi bencana. Beruang itu, yang marah tak terkendali, menerjang dengan kecepatan yang mengejutkan dan menangkap salah satu serigala yang lebih kecil dengan ayunan cakarnya yang kuat. Serigala itu terlempar ke pohon dengan bunyi gedebuk yang menjijikan dan terbaring tak bergerak. Serigala yang tersisa menggandakan upaya mereka, dengan Jack meluncurkan dirinya langsung ke tenggorokan beruang. Dalam upaya putus asa, ia berhasil menggigit rahangnya yang kuat, mencari pegangan yang mematikan. Tetapi bulu dan lemak beruang yang tebal memberikan perlindungan alami. Beruang itu berdiri, Jack masih menempel, dan kemudian jatuh ke depan dengan kekuatan yang menghancurkan. Lily menjerit ketika beruang dan serigala itu jatuh dalam kekacauan bulu dan taring. Ketika mereka berpisah, Jack tersandung berdiri, jelas terluka tetapi masih menantang. Darah membasahi bulu perak di sisinya dan ia menjaga kaki depannya yang kanan. Serigala lainnya melanjutkan gangguan mereka, tetapi dengan efektivitas yang berkurang. Sekarang setelah dua petarung terkuat mereka terganggu. Tidak mampu untuk menonton secara pasif lebih lama lagi, Lily mencari-cari cara untuk membantu. Pandangannya tertuju pada cabang yang tumbang, tebal dan berat seperti pemukul bisbol. Tanpa membiarkan dirinya memikirkan sepenuhnya tindakannya, ia meraih senjata dadakan itu dan berlari menuruni lereng, berteriak sekuat tenaga. "Hei, kesini!" teriaknya, melambaikan tangannya dengan liar. Beruang itu berbalik ke arah ancaman baru ini, sejenak teralihkan dari serigala. Itu adalah semua keuntungan yang dibutuhkan Jack. Meskipun terluka, ia melancarkan serangan lain, kali ini menargetkan kaki belakang beruang. Rahangnya mengunyah dengan kekuatan yang menghancurkan tulang, merobek otot dan tendon. Beruang itu mengaum kesakitan dan amarah, berputar untuk melepaskan Jack sambil secara bersamaan melacak pendekatan Lily. Terjebak di antara ancaman, predator besar itu membuat keputusannya. Dengan guncangan terakhir yang membuat Jack jatuh terguling, beruang itu mundur, menerobos semak-semak dengan kecepatan yang mengejutkan untuk hewan sebesar itu. Lily berlari ke Jack yang terbaring miring, darah menggelapkan mantel peraknya yang indah. Serigala lain mendekat dengan hati-hati, membentuk lingkaran longgar di sekitar mereka. Jack mencoba untuk bangkit ketika Lily berlutut di sampingnya tetapi sepertinya tidak bisa mengordinasikan anggota tubuhnya. "Jack," mohonnya, air mata mengalir di wajahnya saat ia dengan lembut memeriksa tingkat lukanya. "Oh, Jack, mengapa kamu harus begitu berani?" Luka di sisinya dalam dan napasnya terdengar basah dan berat. Sesuatu rusak di dalam, di luar apa yang Lily bisa lihat atau harapkan untuk dibantu. Jack menatapnya dengan mata ember yang cerdas, sekarang dipenuhi rasa sakit tetapi masih percaya, masih terhubung dengannya di antara perbedaan spesies mereka yang tak terjembatani. Sebuah rengekan lembut keluar dari tenggorokannya dan dengan usaha yang luar biasa, ia mengangkat moncongnya untuk menyentuh tangannya. Gerakan itu hampir menghancurkan hati Lily. Makhluk liar yang luar biasa ini mungkin berada di saat-saat terakhirnya, menawarkan kenyamanan padanya. "Aku tidak akan meninggalkanmu," janjinya, mendekap kepalanya yang besar di pangkuannya, mengabaikan darah yang meresap ke dalam celananya. Tidak kali ini. Di sekitar mereka, kawanan itu menjaga kewaspadaan mereka, kadang-kadang merengek atau mondar-mandir, tetapi tidak pernah jauh. Mereka tampaknya menyadari bahwa pemimpin mereka terluka parah, mungkin sekarat. Serigala yang awalnya diserang oleh beruang itu telah berhasil menyeret dirinya ke semak-semak di dekatnya tempat ia berbaring menonton dengan mata sayu. Yang dilempar ke pohon tetap tak bergerak. Pada saat itu, dikelilingi oleh serigala liar, dengan teman tertuanya berdarah di pelukannya, Lily tidak pernah merasa lebih sendirian atau lebih tak berdaya. Hutan yang selalu menjadi tempat perlindungannya sekarang tampak luas dan acuh tak acuh terhadap drama kehidupan dan kematian kecil yang terjadi di bawah kanopinya. Matahari mulai turun ke cakrawala, dan bersamaan dengan itu muncul kesadaran yang mengerikan bahwa kegelapan akan segera tiba, membawa bahaya baru. "Tolong," bisik Lily meskipun tidak ada yang mendengar. "Tolong, seseorang, tolong kami." Suara ranting patah dan semak-semak berdesir mengirimkan sentakan ketakutan melalui Lily.
beruang itu kembali. Ia memeluk Jack lebih erat, meskipun ia tahu bahwa ia tidak dapat melindunginya dari predator seperti itu. Serigala lainnya, tegang meskipun masih mampu bertarung, memposisikan diri mereka di antara suara yang mendekat dan teman-teman satu kawanan mereka yang jatuh. Lily, Carson, apakah itu kamu? Suara itu, manusia, laki-laki, familiar, sangat tak terduga sehingga untuk sesaat Lily mengira dia membayangkannya. Kemudian Ranger Mike muncul dari pepohonan, senapan di tangan, ekspresinya berubah dari khawatir menjadi heran saat ia melihat pemandangan di depannya. Ya Tuhan, desahnya, membeku di tempat saat ia menyadari serigala-serigala yang mengelilingi Lily. Tangannya menegang pada senapannya, tidak mengangkatnya tetapi jelas siap jika diperlukan. Jangan menembak, seru Lily. Mereka tidak akan menyakitimu. Ini Jack. Dia terluka parah. Tolong bantu dia. Pandangan Mike tertuju pada serigala perak besar di pangkuan Lily. Pengenalan muncul di matanya. Jack. Kamu yakin? Aku yakin, kata Lily, air mata mengalir di wajahnya. Dia menyelamatkan saya dari beruang, dan kemudian kami menemukan kawanannya, dan ada serigala lain yang terluka, dan dia mencoba menyelamatkannya, tetapi beruang itu kembali. Ia terhenti, penjelasannya yang terfragmentasi larut dalam isak tangis. Mike mendekat dengan hati-hati, berbicara dengan suara yang rendah dan tenang. Tenang, sekarang aku di sini untuk membantu. Serigala-serigala itu menatapnya dengan lelah tetapi tampaknya mengikuti petunjuk Jack, yang tidak bereaksi negatif terhadap kedatangan pria itu. Mike berlutut di samping Lily dan Jack, meletakkan senapannya sebagai isyarat kepercayaan yang membuat hati Lily penuh syukur. Biarkan aku melihat, katanya dengan lembut, tangannya yang berpengalaman bergerak dengan hati-hati di atas luka Jack. Ekspresinya menjadi serius. Ini luka yang serius, Lily. Dia kehilangan banyak darah dan aku menduga ada kerusakan internal. Bisakah kamu menyelamatkannya? Tanya Lily, suaranya kecil. Mike tidak langsung menjawab, fokusnya pada pemeriksaan pernapasan dan denyut nadi Jack. Kita perlu membawanya ke dokter hewan, dan dengan cepat. Dokter hewan terdekat yang mungkin menangani serigala adalah Dr. Lavigne di Millersville, sekitar 30 mil dari sini. 30 mil? Suara Lily pecah karena putus asa. Kita tidak akan pernah sampai tepat waktu. Kita bisa mencoba, kata Mike dengan tegas. Aku punya trukku yang diparkir sekitar setengah mil di belakang tempat jalan setapak lama berakhir. Jika kita bisa membuat tandu untuk membawanya. Jack merintih tiba-tiba, matanya tertuju di luar Lily dan Mike. Serigala lainnya waspada, perhatian mereka tertuju pada sesuatu yang mendekat dari arah Mike datang. Sesaat kemudian, sosok lain muncul dari pepohonan, seorang wanita berusia 40-an awal yang mengenakan pakaian pendakian dan membawa ransel besar. Mike, apakah kamu menemukan wanita itu? Ia berhenti, memperhatikan pemandangan yang luar biasa. Oh, Susan, Lily tersentak, mengenali bibinya dengan kaget. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencarimu, jawab Susan, pulih dengan cepat dari keterkejutannya. Ketika kamu tidak kembali menjelang matahari terbenam, aku menelepon kantor polisi kehutanan. Pandangannya beralih ke Jack, yang masih berdarah di pangkuan Lily. Apakah itu Jack? Ya, Lily membenarkan. Dia terluka. Kita perlu membawanya ke dokter hewan di Millersville. Yang mengejutkan Lily, Susan tidak bertanya atau berdebat. Ia hanya meletakkan ranselnya dan maju untuk berlutut di samping Mike. Aku adalah teknisi dokter hewan sebelum aku beralih ke akuntansi, katanya dengan biasa saja. Biarkan aku melihat. Dalam senja yang semakin gelap, Susan memeriksa luka Jack dengan efisiensi yang terlatih, tangannya lembut tetapi menyeluruh. Pendarahannya melambat, itu bagus. Pernapasannya terganggu, mungkin pneumotoras akibat benturan. Dia membutuhkan operasi, tetapi pertama-tama kita perlu menstabilkannya untuk transportasi. Dari ranselnya, Susan mengeluarkan kotak P3K yang sangat lengkap. Bekerja sama, dia dan Mike membersihkan dan membalut luka luar Jack, membuat bidai darurat untuk kakinya yang terluka, dan memberikan tindakan darurat untuk membantu pernapasannya. Aku selalu membawa kotak P3K lengkap saat aku mendaki, jelas Susan, memperhatikan ekspresi bingung Lily. Kebiasaan lama dari masa-masa teknisi dokter hewan saya. Aku tidak pernah tahu kamu bekerja dengan hewan, kata Lily. Potongan lain dari teka-teki bibinya yang jatuh ke tempatnya. Ada banyak hal yang tidak sempat kita bicarakan,
jawab Susan dengan senyum sedih. Kesalahan saya sebanyak kesalahanmu. Dengan Jack yang agak stabil, tantangan berikutnya adalah mengangkutnya. Mike membuka selimut termal darurat dari ranselnya sendiri dan bersama dengan ranting yang diambil dari lantai hutan, mereka membuat tanduk kasar. Serigala lainnya menyaksikan proses ini dengan kekhawatiran yang jelas, sesekali mendekati Jack sebelum kembali ke jarak yang waspada. Aku belum pernah melihat perilaku seperti ini, gumam Mike saat mereka bersiap untuk mengangkat Jack ke tandu. Serigala liar biasanya tidak mentolerir kehadiran manusia di dekat teman satu kawanan mereka yang terluka. Jack bukan serigala biasa, kata Lily, membelai kepalanya dengan lembut saat mereka memposisikannya di tandu. Dan aku pikir mereka tahu itu. Perjalanan kembali ke truk Mike sangat sulit. Kemajuan mereka melambat karena kebutuhan untuk membawa Jack dengan hati-hati di medan yang kasar. Dalam cahaya yang memudar, Susan mengeluarkan senter yang kuat dari ranselnya, menerangi jalan mereka sementara Mike dan Lily membawa tandu di antara mereka. Kawanan itu mengikuti dari kejauhan, bentuk-bentuk hantu berkelebat melalui pepohonan di luar sorotan senter. Saat mereka berjalan, Mike menjelaskan bagaimana ia menemukan mereka. Aku sedang melakukan patroli malam di dekat properti S1 MCHE Pronunciation Kenzitua ketika aku mendengar keributan, lolongan serigala, raungan beruang. Kemudian aku bertemu bibimu di kepala jalan setapak. Ketika dia mengatakan kamu belum kembali, aku pikir kamu mungkin telah menuju ke tempat terbuka tempat kita melepaskan Jack bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin melihatnya lagi. Aku tidak pernah menyangka akan benar-benar menemukannya, akui Lily. Mike diam sejenak, menavigasi bagian jalan setapak yang sangat curam. Ketika mereka mencapai tanah yang rata lagi, ia berbicara dengan suara yang hanya ditujukan untuk telinga Lily. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu tentang Jack, sesuatu yang seharusnya kukatakan padamu bertahun-tahun yang lalu. Lily menatapnya dengan penuh tanya, tetapi Mike menggelengkan kepalanya sedikit. Tunggu sampai kita aman. Mereka mencapai truk saat kegelapan sepenuhnya menyelimuti hutan. Mike menurunkan pintu belakang dan, dengan bantuan Susan, mereka dengan hati-hati menempatkan Jack di bak truk, mengamankan tandu untuk mencegah pergerakan selama perjalanan. Lily naik ke sampingnya, bertekad untuk tidak meninggalkan sisinya. Saat Susan dan Mike bersiap untuk menutup pintu belakang, sebuah bayangan memisahkan diri dari pepohonan, salah satu serigala, anak serigala yang berani yang dilihat Lily sebelumnya di sarang. Ia mendekati truk dengan hati-hati, merengek pelan. Anak Jack, jelas Lily, tenggorokannya sesak karena emosi. Dia punya keluarga. Mike dan Susan bertukar pandang penuh makna. Sebaiknya kita pergi, kata Mike dengan lembut. Kawanan lainnya akan menjaga anak serigala itu. Saat mereka melaju pergi, Lily melihat ke belakang untuk melihat beberapa pasang mata berkilau di lampu belakang truk, menyaksikan saat pemimpin mereka dibawa pergi ke dunia manusia. Perjalanan ke Millersville menegangkan, dengan Lily memantau kondisi Jack dan menyampaikan pembaruan kepada Susan di kabin. Mereka tiba di klinik Dr. Lavine tepat setelah pukul 9 malam. Dokter hewan, seorang wanita berambut abu-abu dengan mata tajam dan sikap yang lugas, telah diberitahu oleh panggilan Mike dari jalan dan sedang menunggu mereka. Bawalah dia masuk, perintahnya, memegang pintu belakang klinik terbuka langsung ke ruang operasi. Yang terjadi selanjutnya adalah aktivitas yang membingungkan. Saat Jack dipindahkan ke meja pemeriksaan, Dr. Lavine secara efisien menilai kondisinya sementara asistennya menyiapkan peralatan bedah. Lily mendapati dirinya didorong dengan lembut tetapi tegas ke ruang tunggu tempat Susan bergabung dengannya, membawa cangkir kopi encer dari mesin di sudut. Dia berada di tangan yang baik, Susan meyakinkannya. Sarah Lavine adalah salah satu dokter hewan satwa liar terbaik di negara bagian ini. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya Lily, tiba-tiba menyadari bahwa ada banyak hal tentang bibinya yang tidak ia pahami. Susan menghela napas, memeluk cangkir kopinya. Aku bekerja dengannya bertahun-tahun yang lalu sebelum aku pindah ke Springfield. Kami adalah bagian dari program reintroduksi serigala asli. Lily menatap bibinya dengan kaget. Kamu? Tetapi kamu tidak pernah mengatakan apapun. Selama bertahun-tahun, setiap kali aku berbicara tentang Jack atau serigala, aku tahu. Kata Susan, penyesalan terlihat jelas dalam suaranya. Seharusnya aku memberitahumu. Itu tepat setelah ibumu meninggal dan kamu datang untuk tinggal bersamaku. Lebih mudah menjadi bibi akuntan yang membosankan daripada menjelaskan masa laluku, terutama ketika masa lalu itu begitu terkait dengan ayahmu. Ayahku? Apa hubungan ayah dengan serigala? Sebelum Susan dapat menjawab, Mike bergabung dengan mereka.
Setelah membantu menempatkan Jack ke ruang operasi, ia menangkap bagian akhir pertanyaan Lily dan bertukar pandang dengan Susan. "Kurasa sudah waktunya dia tahu," katanya dengan tenang. Susan mengangguk dan Mike duduk di seberang Lily. "Ayahmu bukan hanya seorang pendaki biasa yang mencintai alam," kata Mike. "Lily Richard Carson adalah ahli biologi utama untuk proyek pemulihan serigala teritori utara. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi dan memperkenalkan kembali serigala ke hutan-hutan ini." Dunia Lily terbalik, tetapi ibu selalu mengatakan bahwa dia adalah pemandu taman. "Itu penyamarannya," jelas Susan. "Proyek serigala kontroversial, terutama di kota-kota seperti Pinterest dengan tradisi berburu yang kuat. Richard merahasiakan dirinya untuk menghindari menjadi target." "Lalu bagaimana dia benar-benar meninggal?" tanya Lily, kepastian yang dingin tumbuh bahwa cerita yang telah diceritakan padanya adalah fabrikasi lain. Ekspresi Mike menjadi gelap. Dia memantau sarang serigala baru, salah satu dari pasangan berkembang biak pertama yang berhasil dalam program reintroduksi. Dia menangkap pemburu gelap yang berencana untuk membunuh serigala dan menghancurkan sarang. Terjadi konfrontasi. Mereka membunuhnya. Lily menyelesaikannya, kebenaran yang selalu ia curigai akhirnya dikonfirmasi dan membuatnya tampak seperti kecelakaan berburu. Mike mengangguk dengan muram. Investigasi resmi sangat singkat. Sheriff Thompson sudah menentang program serigala dan tanpa saksi. "Ada satu saksi," Susan menyela. "Anak serigala, satu-satunya yang selamat dari serangan sarang. Richard telah menyembunyikannya sebelum menghadapi pemburu gelap. Setelah kematiannya, anak serigala itu dibawa ke program pemulihan." Sebuah kesadaran yang muncul membuat jantung Lily berdebar kencang. Jack adalah anak serigala itu?" "Tidak persis," kata Mike. "Anak serigala itu betina, kami menamainya Aurora. Dia tumbuh di pusat pemulihan dan akhirnya dilepaskan sebagai bagian dari kawanan baru pertama. Aurora istimewa bagi program ini karena dia sangat nyaman di sekitar manusia, meskipun dia selalu menjaga kepercayaan. Bertahun-tahun kemudian dia memiliki anak-anak dan salah satu dari mereka memiliki tanda perak yang khas, sangat mirip neneknya dari kawanan liar asli." "Jack," desah Lily. "Kita pikir begitu," Mike menegaskan. "Waktunya cocok dan warna bulu yang khas itu jarang terjadi. Ketika kamu menemukannya terluka sebagai anak serigala, aku curiga siapa dia, tetapi aku tidak yakin. Itu sebabnya aku setuju untuk membiarkanmu menjaganya sementara. Aku ingin mengamatinya untuk memastikan kecurigaanku." "Mengapa kamu tidak memberitahuku?" tanya Lily, terluka oleh tipu daya itu. "Kamu masih anak-anak yang telah kehilangan ayahnya," kata Susan dengan lembut. "Kami tidak ingin membebani kamu dengan kebenaran tentang kematiannya atau mempersulit ikatanmu dengan Jack dengan beban sejarah itu." "Ibumu tahu," tambah Mike. "Dia mengenali garis keturunan Jack hampir seketika. Itu sebabnya dia membiarkanmu menjaganya, meskipun dia khawatir. Dia melihatnya sebagai cara bagimu untuk terhubung dengan warisan ayahmu." Lily duduk kembali, kewalahan oleh wahyu ini. Selama bertahun-tahun ia mengira hubungannya dengan Jack sederhana, seorang gadis dan serigala yang telah diselamatkannya. Sekarang ia mengerti bahwa itu jauh lebih kompleks, warisan konservasi, pengorbanan, dan kontinuitas yang hampir mistis yang menghubungkan ayahnya dengan Jack dan kembali kepadanya lagi. "Apakah ini berarti Jack istimewa?" tanyanya. "Apakah itu sebabnya dia mengingatku setelah bertahun-tahun? Mengapa dia datang untuk menyelamatkanku?" Mike tersenyum. "Jack istimewa karena dia membentuk ikatan denganmu pada usia yang kritis dan karena serigala, bertentangan dengan apa yang diakini beberapa orang, adalah hewan yang sangat cerdas yang mampu mengingat dan setia yang luar biasa. Tetapi hubungannya dengan pekerjaan ayahmu memang menambahkan dimensi lain pada ceritamu. Seluruh kota harus tahu kebenarannya," kata Lily dengan tegas. "Tentang ayah, tentang serigala, semuanya." "Itu tidak akan mudah," Susan memperingatkan. "Beberapa orang telah menghabiskan bertahun-tahun percaya pada satu versi kejadian. Tetapi keadaan berubah," kata Mike. "Program serigala telah sebagian besar berhasil. Bahkan beberapa lawan sebelumnya telah melihat manfaat dari ekosistem yang seimbang. Dan apa yang terjadi hari ini, Jack menyelamatkanmu, kamu menyelamatkan dia, itu adalah cerita yang dapat mengubah pikiran." Percakapan itu terputus oleh kemunculan Dr. Lavigne di ambang pintu ruang tunggu, masih mengenakan pakaian bedah. Lily melompat berdiri, jantungnya berdebar kencang. "Dia stabil," dokter hewan itu mengumumkan,
melepas tutup bedahnya. Operasinya berjalan sebaik mungkin. 24 jam ke depan akan sangat penting, tetapi jika dia berhasil melewati malam ini, peluangnya bagus. Lily merosot lega, air mata mengalir di wajahnya. Bisakah aku melihatnya? Dokter Lavine mengangguk singkat. Dia masih di bawah anestesi. Saat Lily mengikuti dokter hewan ke ruang pemulihan, ia merasakan rasa lingkaran penuh yang aneh. Bertahun-tahun yang lalu ia telah merawat anak serigala yang terluka hingga sehat. Sekarang serigala itu telah dewasa dan liar, hampir mengorbankan hidupnya untuknya dan ia memiliki kesempatan untuk membalas budi sekali lagi. Apapun yang terjadi selanjutnya, apapun kebenaran yang terungkap atau cerita yang diceritakan, lingkaran perawatan dan perlindungan yang suci itu akan tetap utuh. Pemulihan Jack berjalan lambat tetapi mantap. Operasi Dr. Lavine yang terampil telah memperbaiki luka internal terburuknya, tetapi trauma pada tubuhnya sangat parah. Selama seminggu ia tetap berada di klinik, secara bertahap mendapatkan kembali kekuatan di bawah perawatan yang waspada dari staf dokter hewan dan Lily, yang menolak untuk meninggalkan sisinya kecuali jika benar-benar diperlukan. Ia tidur di tempat tidur lipat di samping kandangnya, berbicara dengannya dengan lembut selama masa-masa terjaga, membaca keras-keras dari jurnal ayahnya yang ditemukan Mike dari arsip kantor polisi kehutanan. Susan memperpanjang masa tinggal mereka di Pinterest tanpa batas waktu, menyewa apartemen kecil di kota dan pulang pergi ke klinik setiap hari untuk membawa Lily pakaian baru dan makanan rumahan. Perubahan pada bibinya luar biasa. Hilanglah akuntan yang kaku itu, digantikan oleh seorang wanita yang berbicara dengan Dr. Lavine tentang fisiologi serigala dan yang tampaknya lebih nyaman di lingkungan pedesaan ini daripada di Springfield. Aku telah berpikir, kata Susan suatu malam saat mereka duduk di samping kandang Jack, pemulihannya sekarang cukup maju sehingga ia diizinkan berjalan singkat yang diawasi di halaman klinik yang dipagari. Mungkin kita tidak perlu kembali ke Springfield. Lily mendongak dengan tajam. Apa maksudmu? Maksudku, mungkin sudah waktunya bagi kita berdua untuk pulang, kata Susan, menunjuk ke arah Jack, yang memperhatikan mereka dengan mata waspada, mantel peraknya mulai mendapatkan kembali kilaunya. Dia milik hutan-hutan ini, tetapi tidak sepenuhnya liar, tidak lagi. Setelah apa yang telah dialaminya, dia akan membutuhkan tempat yang terlindungi untuk pulih sepenuhnya. Dan kamu juga milik sini, Lily. Kamu selalu begitu. Harapan mekar di dada Lily, tetapi ia meredamnya dengan hati-hati. Kabin membutuhkan banyak pekerjaan. Maka kita akan memperbaikinya, kata Susan dengan sederhana. Aku punya tabungan dan, sejujurnya, aku telah membenci akuntansi selama bertahun-tahun. Mike menyebutkan bahwa pusat konservasi yang terhubung ke kantor polisi kehutanan sedang mencari seseorang dengan latar belakang saya, kombinasi keterampilan administratif dan pengalaman satwa liar. Kamu, itu benar-benar akan mengubah semuanya. Ekspresi Susan melembut. Menontonmu minggu lalu, melihat bagaimana kamu merawat Jack, betapa terhubungnya kamu dengan tempat ini, itu mengingatkanku mengapa aku masuk ke konservasi satwa liar sejak awal, sebelum rasa takut dan kepraktisan mengambil alih. Saat kesehatan Jack membaik, kabar menyebar melalui Pinterest tentang kisah luar biasa tentang gadis dan serigalanya. Orang-orang mulai mampir ke klinik dengan persembahan, daging rusa untuk makanan pemulihan Jack, casserole buatan rumah untuk Lily dan Susan, bunga liar yang dipetik dari padang rumput di dekatnya. Bahkan Sheriff Thompson muncul, dengan canggung, menyampaikan selamat atas pemulihan Jack dan bergumam sesuatu tentang menilai kembali situasi serigala. Pengunjung yang paling mengejutkan adalah Emma Taylor, sekarang seorang remaja cantik dengan senyum ragu-ragu dan mata yang dibayangi rasa bersalah. Ia berdiri ragu-ragu di ambang pintu klinik sampai Lily memperhatikannya. Aku mendengar tentang apa yang terjadi, kata Emma, suaranya nyaris tak terdengar. Tentang Jack menyelamatkanmu. Dan aku ingin meminta maaf atas semuanya. Lily memandang mantan temannya, mengingat pengkhianatan bertahun-tahun yang lalu yang telah mempercepat pelepasan Jack. Kemarahan yang telah dibawanya telah mereda seiring waktu, digantikan oleh pemahaman bahwa kecemburuan masa kanak-kanak sering menyebabkan tindakan yang disesali. Dia akan harus kembali ke alam liar pada akhirnya, kata Lily, menawarkan pengampunan yang jelas dicari Emma. Dan lihat bagaimana hasilnya. Dia menemukan tempatnya, memiliki keluarga, dan dia masih mengingatku. Kelegaan Emma sangat terasa. Bisakah aku melihatnya? Lily membawanya ke kandang Jack, tempat serigala itu memandang pendatang baru dengan minat ringan sebelum kembali memperhatikan Lily. Emma menyaksikan interaksi mereka dengan takjub. Kau benar tentang dia, akunya. Dia benar-benar mencintaimu. Pada minggu ketiga, Jack sudah cukup kuat untuk tahap pemulihan selanjutnya.
Dr. Lavigne, setelah berkonsultasi dengan Mike dan pihak berwenang satwa liar, telah memutuskan bahwa cedera Jack, meskipun sudah cukup sembuh untuk dilepaskan, telah membuatnya memiliki keterbatasan yang akan membuat kehidupan liar sepenuhnya menjadi tantangan. Dia akan selalu pincang, jelas Dr. Lavigne. Dan kapasitas paru-parunya berkurang. Pada musim dingin yang keras atau selama perburuan yang sulit, kecacatan itu bisa berakibat fatal. Lalu apa yang terjadi padanya? Tanya Lily, hatinya terasa sesak memikirkan Jack yang berjuang sendirian di hutan. Ada pilihan lain, kata Mike. Pusat konservasi telah merencanakan sebuah suaka serigala, area terlindungi yang luas di mana serigala yang tidak dapat sepenuhnya kembali ke alam liar dapat hidup di lingkungan semi alami. Kami telah mengamankan dana, tetapi kami telah menunggu saat yang tepat untuk meluncurkan proyek ini. Jack akan menjadi penghuni pertama, tambah Susan, dan kisahnya akan menjadi pusat program pendidikan kami. Solusi itu tampak sempurna, tetapi Lily memiliki satu kekhawatiran. Bagaimana dengan pasangannya, anak-anaknya? Dia memiliki keluarga di luar sana. Mike mengangguk, telah mengantisipasi pertanyaan ini. Kami telah memantau daerah tersebut sejak kejadian itu. Betina dan 3 anak yang masih hidup masih menggunakan lokasi sarang yang kau kunjungi. Kawanan itu kehilangan 2 anggota dalam serangan beruang, termasuk serigala yang awalnya terluka. Berita itu menyedihkan Lily, tetapi Mike belum selesai. Inilah yang kami usulkan, kami membangun suaka di tanah yang berbatasan dengan wilayah mereka. Kami membuat kandang besar untuk Jack yang memberinya ruang yang dia butuhkan sambil tetap melindunginya dari predator yang lebih besar dan bahaya lainnya. Keluarganya akan dapat berkunjung melalui pagar. Serigala mempertahankan ikatan seperti itu di alam liar, bahkan melintasi batas wilayah, dan kau pikir mereka akan mengunjunginya. Maksudku, kami sudah melihat buktinya, Mike menegaskan. Sementara Jack berada di klinik, betina telah terlihat beberapa kali di tepi hutan terdekat kota. Dia sedang mencarinya. Ikatan itu tidak mudah putus, dan rencana itu pun mulai dijalankan. Kabin Carson menjadi markas besar suaka serigala wilayah utara yang baru didirikan, tetapi lahan sekitarnya diubah menjadi kandang yang aman namun luas untuk Jack dan mungkin serigala lain yang membutuhkan perlindungan. Lily dan Susan kembali secara permanen, merenovasi kabin untuk berfungsi sebagai rumah dan pusat pendidikan. Transisi Jack ke kehidupan barunya berjalan lebih lancar daripada yang diperkirakan siapapun. Dilepaskan ke dalam kandang pada sore musim gugur yang cerah, seperti saat Lily pertama kali menemukannya, dia menjelajahi wilayahnya dengan kepuasan yang nyata. Garis pagar yang berbatasan dengan hutan liar menjadi tempat pertemuan dalam beberapa hari. Pasangannya muncul, ditemani oleh anak-anak mereka yang semakin besar. Meskipun dipisahkan oleh penghalang, mereka saling menyapa dengan kegembiraan yang tak salah lagi, saling menyentuhkan hidung melalui kawat. Kabar tentang suaka itu menyebar dan segera kelompok sekolah sering berkunjung untuk belajar tentang serigala dan konservasi hutan. Lily, yang sekarang terdaftar dalam program pendidikan lingkungan khusus yang dikembangkan antara sekolah menengah setempat dan pos penjaga hutan, menjadi pemandu utama suaka tersebut. Kisah Jack yang diceritakannya, dan juga ayahnya, membantu mengubah persepsi di seluruh komunitas. Sheriff Thompson, dalam sebuah peristiwa yang mengejutkan, menjadi salah satu pendukung paling vokal suaka tersebut setelah menyaksikan reuni antara Jack dan keluarganya yang liar. Belum pernah melihat yang seperti ini, akunya dengan kasar kepada Mike. Membuat seseorang mempertimbangkan kembali apa yang dia pikir dia tahu tentang hewan-hewan ini. Pada pagi yang dingin di akhir musim gugur, Lily duduk di beranda kabin dengan secangkir coklat panas, menyaksikan Jack berpatroli di sekeliling kandangnya. Pada usia hampir 6 tahun, dia sedang dalam masa jayanya. Seekor serigala perak yang luar biasa dengan mata berwarna ember yang cerdas dan sikap anggun seorang pemimpin alami. Kelumpuhannya hampir tidak terlihat sekarang, meskipun bekas luka di sepanjang sisi tubuhnya tetap menjadi pengingat akan pengorbanannya. Susan muncul dari kabin membawa cangkir beruap miliknya sendiri. Kelompok sekolah dari Millersville akan datang pukul 10, ingatnya kepada Lily, dan Mike menelepon, dia membawa seseorang dari Departemen Satwa Liar Negara Bagian untuk membahas perluasan suaka tersebut. Lily mengangguk, puas dengan pengetahuan bahwa pekerjaan mereka membuat perbedaan. Jack berhenti berpatroli, menatapnya seolah-olah merasakan pikirannya. Dia mengangkat kepalanya sebagai pengakuan sebelum melanjutkan rondaannya. Sebuah gerakan di tepi hutan menarik perhatian Lily. Pasangan Jack dan keturunannya yang sekarang remaja telah muncul untuk kunjungan pagi mereka. Salah satu serigala muda, yang berani dengan tanda yang sangat mirip dengan Jack, mendekati pagar dengan kepercayaan diri yang meningkat setiap hari. Pagi ini ia membawa sesuatu di mulutnya, seekor kelinci yang baru saja ditangkap,
yang sebagian ia dorong di bawah pagar sebagai isyarat yang membuat hati Lily berdebar. "Lihatlah itu," gumam Susan. "Mereka membawakannya makanan." "Keluarga," kata Lily pelan. "Mereka masih keluarga, bahkan dengan penghalang di antara mereka." Seakan mendengarnya, Jack berlari ke garis pagar, menerima persembahan itu dengan keanggunan yang lembut, sebelum berbaring di samping pasangannya, hanya jaring kawat yang memisahkan mereka saat mereka berbaring bersama di bawah sinar matahari pagi. Pada saat yang tenang itu, Lily merasakan kehadiran orang tuanya, ayahnya, yang telah memberikan hidupnya untuk melindungi serigala, seperti leluhur Jack, ibunya yang telah mendukung misi itu dengan caranya sendiri yang tenang. Warisan yang tampaknya hancur karena kematian dan perpisahan telah diperbarui melalui koneksi yang tak terduga, melalui tindakan keberanian dan pengorbanan di kedua sisi jurang antara manusia dan alam liar. Jack mendongak, matanya yang berwarna ember bertemu dengan mata Lily dari kejauhan. Dalam tatapan itu ada kebijaksanaan dan pengertian yang melampaui batas spesies, pengakuan akan ikatan yang mereka bagi dan akan selalu mereka bagi, apapun pemisahan yang mungkin ditimbulkan oleh kehidupan. "Terima kasih," bisik Lily, meskipun dia terlalu jauh untuk mendengar. Tetapi mungkin dia mengerti juga serigala ini, yang pernah menjadi anak anjing di pelukannya, yang telah tumbuh untuk menyelamatkan hidupnya dan yang sekarang membantunya memenuhi tujuan yang lebih besar daripada yang dibayangkan keduanya. Saat matahari semakin tinggi, menerangi suaka dan hutan liar di luar, Lily Carson merasakan, mungkin untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, bahwa dia berada tepat di tempat yang seharusnya berada di tempat antara dunia ini, membangun jembatan pemahaman dengan serigala luar biasanya di sisinya. Dalam momen-momen kehidupan yang tenang, kita sering menemukan koneksi yang paling mendalam, ikatan yang sulit dijelaskan dan melampaui batas yang telah kita bangun antara alam liar dan peradaban. Kisah Lily dan Jack mengingatkan kita bahwa kesetiaan dan cinta tidak mengenal batas spesies atau waktu. Saat kita memasuki usia emas kita, banyak dari kita merenungkan jalan yang tidak ditempuh, alam liar yang mungkin telah kita hindari demi keselamatan atau kebiasaan. Tetapi mungkin kebijaksanaan tidak hanya ditemukan dalam kehati-hatian tetapi dalam mengakui bahwa hati kita mampu menjalin ikatan yang luar biasa ketika kita berani untuk menjangkau perbedaan. Jack mengingat Lily setelah bertahun-tahun berpisah. Sama seperti kita menghargai koneksi dari masa lalu kita sendiri, reuni mereka mengajari kita bahwa tidak pernah terlambat untuk mendapatkan kembali bagian-bagian diri kita sendiri. Kita telah meninggalkan keberanian kita, belas kasih kita, kapasitas kita untuk kagum. Baik itu berhubungan kembali dengan keluarga, menyembuhkan luka lama, atau melindungi apa yang paling penting, kisah ini mengingatkan kita bahwa suaka yang paling bermakna tidak dibangun dengan pagar, tetapi dengan pengabdian, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap setia kepada orang-orang yang kita cintai, bahkan ketika dipisahkan oleh waktu dan keadaan. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan cerita lainnya. Berikan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.